Di pesta mewah, seorang miliarder lumpuh jatuh ke kolam renang tanpa ada yang menyadari. Dikelilingi politisi dan pengusaha, ia perlahan tenggelam sementara semua orang tertawa dan bersulang. Putri pembantu, seorang gadis kecil berusia 7 tahun, melompat tanpa berpikir 2 kali. Tindakannya yang tak terduga bukan hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga mengungkap rahasia yang akan menghancurkan sebuah kerajaan. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Bejus Kapitel 1, Air dan Takdir. Di tengah kemegahan Menteng, kawasan elit Jakarta, villa mewah milik Raden Bagus Wicaksono berdiri angkuh dengan pilar-pilar marmernya yang tinggi. Hari itu, taman tropisnya yang luas dipenuhi tamu-tamu penting, politisi, pengusaha, selebriti. Semua berkumpul untuk merayakan kesuksesan proyek baru sang tuan rumah. Wicaksono, magnate properti terkaya di Indonesia, dikenal dengan imperium bisnisnya yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Matahari Jakarta bersinar terik, memantulkan cahayanya di permukaan kolam renang Olimpik yang berkilauan. Para pelayan berseragam putih bersih mondar-mandir, membawa nampan berisi hidangan mewah dan sampanye. Tawa dan percakapan bisnis mengisi udara, bercampur dengan alunan gamelan kontemporer yang dimainkan oleh musisi di sudut taman. Namun di tengah kemeriahan itu, sang tuan rumah justru terlihat menyendiri. Raden Bagus Wicaksono, 55 tahun, duduk di kursi rodanya di bawah gazebo yang teduh. Tatapannya kosong menerawang ke arah kolam renang. Sejak kecelakaan speedboat di Pulau Komodo 2 tahun lalu, separuh tubuhnya lumpuh. Pria yang dulunya penuh energi dan karisma itu kini hanya bisa mengamati dunia dari ketinggian kursi rodanya yang dilapisi kulit mahal. "Pak Raden, apa Bapak perlu sesuatu?" tanya Dewi Utari, asisten pribadinya yang selalu siaga di sampingnya. Wicaksono menggeleng pelan, "Tidak, Dewi. Saya hanya ingin menikmati pesta ini dari sini saja." Kebohongan itu terasa pahit di lidahnya. Bagaimana mungkin dia menikmati pesta yang hanya mengingatkannya pada keterbatasannya? Dulu, dialah yang akan berenang dengan gaya bebasnya, yang sempurna, menantang rekan bisnisnya untuk adu cepat di kolam. Kini, air kolam itu terasa seperti penghinaan bagi tubuhnya yang tak lagi patuh. Di sisi lain taman, nyaris tak terlihat di antara kerumunan pelayan. Seorang gadis kecil berusia 7 tahun duduk di tangga belakang dapur. Namanya Melati Kusuma. Kakinya yang kecil berayun-ayun, sementara ia melahap sepotong kue dari piring plastik. Ibunya, Siti Rahma, adalah kepala pembantu di rumah mewah itu. Hari ini, karena sekolahnya libur, Melati terpaksa ikut ibunya bekerja. "Melati, jangan kemana-mana ya, nak. Tetap di sini sampai ibu selesai bekerja," pesan Siti sebelum kembali ke dapur untuk mengawasi persiapan hidangan penutup. Melati mengangguk patuh, tapi matanya tak bisa berhenti mengagumi kemewahan di sekelilingnya. Diam-diam, ia mengintip pesta dari balik pilar. Ia melihat orang-orang berpakaian indah, wangi parfum mahal, dan percikan air kolam yang berkilauan. Tapi yang paling menarik, perhatiannya adalah sosok pria di kursi roda itu, tuan rumah yang selalu dipanggil Pak Raden oleh ibunya. Melati sering mendengar cerita tentang Pak Raden dari ibunya. Bagaimana dia dulunya seorang perenang handal, bagaimana dia membangun imperium bisnisnya dari nol, dan bagaimana kecelakaan itu mengubah segalanya. Ada kesedihan dalam mata pria itu yang membuat Melati penasaran. Sementara itu, Wicaksono mulai merasa gerah. Dia memutuskan untuk mendekati kolam, sesuatu yang jarang dilakukannya sejak kecelakaan. Dengan bantuan Dewi, dia mengarahkan kursi rodanya ke pinggir kolam. Para tamu memberinya jalan dengan hormat, beberapa mengangguk sopan sementara. Yang lain berbisik-bisik di belakangnya. "Silakan Pak Raden, tapi hati-hati, tepiannya agak licin," kata Dewi dengan nada khawatir. "Saya bukan anak kecil, Dewi," jawab Wicaksono ketus. Lalu dengan suara lebih lembut ia menambahkan, "Maaf, saya hanya butuh sedikit udara." Dewi mengangguk maklum, lalu mundur beberapa langkah untuk memberi tuannya privasi. Wicaksono menatap air kolam yang jernih. Di dasar kolam, ia melihat sesuatu berkilau,
sepertinya gelang emas milik salah satu tamu yang jatuh. Tanpa berpikir panjang, ia mencondongkan tubuhnya untuk melihat lebih jelas. Saat itulah semuanya terjadi begitu cepat. Kursi roda Wicaksono bergerak maju sedikit, rodanya menginjak tepian kolam yang basah. Dalam sekejap keseimbangan hilang, kursi roda itu oleng ke depan, dan sebelum siapapun menyadari apa yang terjadi, Raden Bagus Wicaksono tercebur ke dalam kolam dengan kursi rodanya. Air menyembur ke segala arah. Beberapa tamu perempuan menjerit kaget. Tapi kemudian, yang mengejutkan, tidak ada yang bergerak. Para tamu terpaku, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Beberapa terlalu syok untuk bereaksi, yang lain mungkin tidak sadar bahwa dengan kondisi lumpuhnya, Wicaksono tidak bisa berenang. Kursi, roda yang berat menarik tubuh Wicaksono ke dasar kolam. Air memasuki hidung dan mulutnya. Matanya terbuka lebar, menatap permukaan air yang semakin menjauh. Dalam momen yang terasa seperti keabadian itu, satu pikiran melintas di benaknya. Apakah ini akhirnya? Tapi kemudian, sesuatu menerobos permukaan air. Sebuah tubuh kecil meluncur ke arahnya, diikuti gelembung-gelembung udara. Rambut hitam panjang mengambang seperti rumput laut di air. Sepasang mata bulat menatapnya dengan tekad yang membara. Melati gadis kecil itu berenang dengan seluruh tenaga tubuh mungilnya. Tangannya yang kecil meraih kerah kemeja Wicaksono, menariknya sekuat mungkin. Tapi kursi roda itu terlalu berat dan Wicaksono terlalu besar untuk ditarik oleh anak sekecil Melati. Di atas permukaan, Dewi akhirnya tersadar dari keterkejutannya. "Tuan Wicaksono, tolong, ada yang tenggelam!" teriaknya panik. Akhirnya beberapa pria muda, termasuk keponakan, Wicaksono Arya Pramudya, melompat ke dalam kolam. Tapi Melati sudah berada di sana, berjuang dengan segenap kekuatannya untuk membawa Wicaksono ke permukaan. Dengan bantuan Arya dan dua pria lainnya, mereka berhasil mengangkat Wicaksono ke tepi kolam. Tubuhnya terkulai lemas, wajahnya pucat, pasi. Seorang dokter yang kebetulan hadir di pesta itu segera memberikan pertolongan pertama. "Dia tidak bernapas, beri dia ruang," perintah dokter itu sambil mulai melakukan resusitasi jantung paru. Para tamu berkerumun, wajah-wajah cemas dan bisik-bisik ketakutan memenuhi udara. Istri Wicaksono, Ratna Dewi, menjerit histeris dalam pelukan putri mereka, Kartika. Sementara itu Melati berdiri di pinggir kolam basah kuyup dan menggigil. Gaun sederhana bermotif bunga-bunga yang dikenakannya menempel di tubuh kecilnya yang gemetar. Tak ada yang memperhatikannya sampai Siti berlari dari dapur, wajahnya pucat pasi. "Melati, ya Allah anakku," serunya sambil memeluk putrinya dan menyelimutinya dengan celemek yang dikenakannya. Beberapa saat kemudian suara batuk keras terdengar. Wicaksono memuntahkan air dari paru-parunya, matanya terbuka perlahan. Dokter menghela napas lega. "Dia akan baik-baik saja," kata dokter itu. "Tapi kita harus membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut." Ratna berlutut di samping suaminya, air mata membasahi wajahnya yang cantik. "Bagus, syukurlah kamu selamat. Aku takut sekali." Wicaksono masih terlalu lemah untuk berbicara, tapi matanya mencari-cari sesuatu atau seseorang. Akhirnya, pandangannya jatuh pada sosok kecil dalam pelukan Siti. Melati menatapnya dengan mata bulat yang penuh kekhawatiran. Dengan tangan gemetar, Wicaksono mengangkat jarinya, menunjuk ke arah Melati. Semua mata mengikuti arah yang ditunjuknya. "Anak, itu," bisiknya dengan suara serak. "Dia menyelamatkanku." Dan dalam sekejap, semua perhatian teralih pada Melati. Para tamu menatapnya dengan takjub. Seorang gadis kecil, anak pembantu, telah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh siapapun dari mereka, melompat tanpa ragu untuk menyelamatkan nyawa seorang manusia. Sirene ambulans mulai terdengar dari kejauhan. Pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi kekacauan. Tapi di tengah semua itu, sesuatu telah berubah. Sebuah ikatan tak terlihat telah terbentuk antara seorang magnate property yang kehilangan semangat hidupnya dan seorang gadis kecil yang berani menantang takdir.
Ketika para petugas medis mengangkat Wicaksono ke atas tandu, matanya sekali lagi mencari Melati. Kali ini bibirnya bergerak membentuk dua kata tanpa suara. Terima kasih. Melati masih dalam pelukan ibunya yang ketakutan, tersenyum kecil dan mengangguk. Tanpa dia sadari, tindakannya hari itu tidak hanya menyelamatkan nyawa seseorang, tapi juga akan mengubah takdir banyak orang, termasuk takdirnya sendiri. Kapitel 2. Berita dan bisikan. Berita tentang penyelamatan dramatis itu menyebar seperti api di hutan kering. Dalam hitungan jam, media sosial dipenuhi dengan cerita tentang pahlawan cilik dari Menteng. Keesokan paginya, wajah Melati sudah terpampang di halaman depan semua surat kabar nasional. Gadis 7 tahun selamatkan pengusaha, terkaya Indonesia. Begitu bunyi headline Kompas pagi itu, Metro TV, CNN Indonesia, dan semua stasiun berita berlomba-lomba meliput kisah heroik tersebut. Seorang reporter bahkan sudah menunggu di depan gerbang rumah Wicaksono ketika Siti dan Melati tiba untuk bekerja pagi itu. Nona kecil, apakah benar kamu yang menyelamatkan Pak Raden kemarin? Bagaimana perasaanmu saat melompat ke kolam? Apa kamu tidak takut? Pertanyaan-pertanyaan itu membombardir Melati yang hanya bisa bersembunyi di balik rok ibunya. Siti, dengan wajah cemas, berusaha melindungi putrinya. Mohon maaf tapi kami harus masuk bekerja. Tolong hormati privasi kami. Untungnya Arya, keponakan Wicaksono yang juga manajer keamanan villa, segera datang dan menghalau para wartawan. Para wartawan sekalian, pihak keluarga akan mengeluarkan pernyataan resmi nanti. Untuk saat ini, tolong berikan ruang dan hormati privasi keluarga Pak Raden yang sedang dalam masa pemulihan. Di dalam rumah sakit Erspad Gatot Soebroto, Wicaksono terbaring di ruang VIP. Selang infus terpasang di tangannya dan monitor jantung berkedip teratur di sampingnya. Dia sudah melewati masa kritis, tapi dokter menyarankan agar dia tetap dirawat selama beberapa hari untuk observasi. Ratna duduk di samping tempat tidur suaminya. Tangannya tak henti-hentinya merapikan selimut yang sebenarnya sudah rapi. Wajahnya yang biasanya tampak sempurna dengan riasan kini terlihat lelah. Bagus, aku masih tidak mengerti bagaimana kamu bisa jatuh ke kolam, kata Ratna pelan. Dewi bilang kamu tiba-tiba mencondongkan tubuh terlalu jauh. Aku melihat sesuatu di dasar kolam, jawab Wicaksono. Suaranya masih serak. Tapi itu tidak penting sekarang. Yang ingin aku tahu adalah tentang gadis kecil itu. Ratna menghela napas. Anak pembantu kita maksudmu? Namanya Melati. Dia memang sangat berani. Wartawan sekarang mengejarnya untuk wawancara. Aku ingin bertemu dengannya, kata Wicaksono tegas. Secepatnya. Ratna terlihat terkejut. Tapi kamu masih lemah, Bagus. Dokter bilang kamu perlu istirahat total. Aku tidak peduli, gadis itu menyelamatkan nyawaku, Ratna. Aku harus berterima kasih padanya secara langsung. Sementara itu, di Villa Wicaksono, suasana tegang menyelimuti ruang kerja utama. Arya duduk di belakang meja besar pamannya, dikelilingi oleh beberapa eksekutif senior perusahaan. Sebagai keponakan sekaligus orang kepercayaan Wicaksono, dia diberikan kekuasaan sementara untuk mengurus bisnis selama pamannya dirawat. Bagaimana kondisi pasar setelah insiden kemarin? Tanya Arya pada kepala divisi keuangan. Saham kita turun 3% pagi ini. Investor khawatir tentang kondisi kesehatan Pak Raden, jawab pria itu. Tapi kita sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kondisinya stabil dan dia akan segera kembali. Arya mengangguk, jari-jarinya mengetuk meja dengan gelisah. Bagus, pastikan semua proyek berjalan normal. Kita tidak boleh menunjukkan kelemahan. Setelah rapat selesai, hanya tinggal Arya dan asisten pribadinya, Bayu, di ruangan itu. Arya bersandar di kursinya, matanya menatap langit-langit. Kau tahu, Bayu, insiden kemarin itu sangat aneh, ujarnya pelan. Bayu, pria muda berpenampilan rapi dengan kacamata tipis, mengangkat alisnya. Aneh bagaimana, Pak? Paman tidak pernah mendekati kolam sejak kecelakaannya. Dia bahkan menolak mengadakan pesta di halaman belakang selama 2 tahun terakhir. Lalu tiba-tiba dia mendekati kolam sendirian. Bayu terlihat tidak nyaman.
Mungkin Pak Raden hanya ingin mencoba menghadapi traumanya. Arya tersenyum tipis. Mungkin. Atau mungkin ada hal lain yang tidak kita ketahui. Dia berdiri dan berjalan ke jendela besar yang menghadap taman belakang. Bagaimanapun gadis kecil itu Melati, dia telah mengubah segalanya. Di dapur Villa Wicaksono, Siti duduk dengan cemas sementara Melati menggambar dengan krayon di meja kecil. Beberapa pembantu lain berkumpul di sekitar mereka, semua membicarakan kejadian kemarin. Kamu hebat sekali, Melati, puji Butari, juru masak kepala. Tidak semua anak berani melakukan apa yang kamu lakukan. Melati tersenyum malu. Aku hanya ingin menolong Pak Raden. Ibu selalu bilang kita harus menolong orang yang kesulitan. Siti menatap putrinya dengan bangga sekaligus khawatir. Ibu bangga padamu, nak, tapi juga takut kamu bisa saja ikut tenggelam kemarin. Tapi aku bisa berenang, Bu. Pak RT di kampung kita yang mengajari semua anak berenang di sungai. Ingat, percakapan. Mereka terhenti ketika Dewi, asisten pribadi Wicaksono, memasuki dapur. Semua orang langsung berdiri dengan sikap hormat. Siti, bisa bicara sebentar? Tanya Dewi dengan nada formal. Siti mengangguk gugup dan mengikuti Dewi ke ruang kecil di samping dapur yang biasa digunakan untuk rapat staf rumah tangga. Melati ingin ikut, tapi ibunya memberi isyarat agar dia tetap duduk. Di ruang rapat, Dewi langsung ke pokok pembicaraan. Pak Raden ingin bertemu dengan putrimu. Beliau sangat berterima kasih atas apa yang telah Melati lakukan. Wajah Siti memucat. Bertemu Pak Raden? Di rumah sakit maksudnya? Dewi mengangguk. Beliau sangat bersikeras. Ini permintaan langsung darinya. Tapi wartawan ada di mana-mana. Saya takut Melati semua akan diatur, potong Dewi. Kalian akan dibawa melalui pintu belakang rumah sakit. Tidak akan ada wartawan. Ini akan menjadi pertemuan pribadi. Siti masih ragu. Sebagai pembantu yang sudah bekerja selama 10 tahun di keluarga Wicaksono, dia tahu betapa kompleksnya politik keluarga ini. Dia tidak ingin putrinya terlibat terlalu dalam. Jika saya boleh bertanya, kata Siti hati-hati, apakah Nyonya Ratna setuju dengan ini? Ekspresi Dewi sedikit berubah. Nyonya, dia mengerti pentingnya pertemuan ini, tapi itu bukan yang terpenting. Sekarang, yang penting adalah keinginan Pak Raden. Setelah Dewi pergi, Siti kembali ke dapur dengan wajah bingung. Melati segera menghampirinya. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu terlihat khawatir? Siti tersenyum lemah dan mengusap kepala putrinya. Tidak apa-apa, sayang. Pak Raden ingin bertemu denganmu. Mata Melati berbinar. Sungguh? Kapan, Bu? Besok pagi. Tapi ingat, Melati, kita harus bersikap sopan dan tidak bicara terlalu banyak, mengerti? Melati mengangguk patuh, meskipun tidak sepenuhnya memahami kekhawatiran ibunya. Malam itu, di kediaman mewah keluarga Wicaksono, suasana tegang terasa di ruang keluarga. Kartika, putri tunggal Wicaksono yang baru pulang dari Singapura setelah mendengar kabar kecelakaan ayahnya, duduk berhadapan dengan ibunya. Ibu, aku tidak mengerti kenapa semua orang membesar-besarkan masalah ini, kata Kartika, gadis berusia 24 tahun dengan gaya internasional yang kental. Ayah selamat. Itu yang terpenting. Kenapa harus membuat gadis pembantu itu menjadi selebriti? Ratna menyesap tehnya dengan tenang. Ini bukan keinginanku, Kartika. Ini permintaan ayahmu. Tapi citra keluarga kita bagaimana? Semua headline berita sekarang adalah tentang bagaimana seorang anak pembantu menyelamatkan nyawa ayah, sementara semua tamu terhormat di pesta. Kita tidak melakukan apa-apa. Ini memalukan. Ratna menatap putrinya dengan tajam. Yang memalukan adalah fakta bahwa memang tidak ada yang menolong ayahmu, Kartika, termasuk kau yang bahkan tidak hadir di pesta itu karena terlalu sibuk berbelanja di Singapura. Kartika terdiam, wajahnya memerah karena malu dan marah. Pokoknya aku tidak setuju dengan pertemuan besok. Wartawan akan semakin gencar membuat cerita dramatis tentang ini. Keputusan sudah dibuat. Ayahmu ingin bertemu gadis itu dan kita akan menghormati keinginannya. Di luar ruangan, tanpa sepengetahuan mereka, Arya berdiri mendengarkan percakapan itu. Wajahnya datar, tapi otaknya bekerja keras mencerna setiap informasi. Sebagai keponakan yang ambisius,
Dia selalu waspada terhadap dinamika kekuasaan dalam keluarga ini. Keesokan paginya, sebuah mobil SUV hitam dengan kaca gelap berhenti di depan rumah sederhana Siti di kawasan Kebon Kacang, tidak jauh dari Menteng. Supir keluarga Wicaksono turun dan mengetuk pintu. "Ibu Siti, saya diperintahkan untuk menjemput Ibu dan Melati," katanya sopan. Siti sudah bersiap. Dia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda, sementara Melati memakai gaun terbaiknya, gaun putih dengan pita merah yang biasa dia pakai saat lebaran. "Ayo Melati, ingat apa yang Ibu katakan. Bersikap sopan dan jangan bicara kecuali ditanya ya." Melati mengangguk serius. Meskipun dalam hatinya dia sangat bersemangat, dia belum pernah naik mobil semewah ini sebelumnya. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Melati menatap keluar jendela dengan takjub. Jakarta terlihat berbeda dari balik kaca mobil mewah ini. Lebih bersih, lebih teratur, tidak seperti pemandangan yang biasa dia lihat dari angkot atau ojek yang biasa mereka tumpangi. Ketika mereka tiba di rumah sakit, seperti yang dijanjikan Dewi, mereka dibawa melalui pintu belakang. Beberapa petugas keamanan berpakaian sipil mengawal mereka ke lift khusus yang langsung menuju lantai VIP. "Ibu, kenapa ada banyak orang menjaga kita?" bisik Melati. "Karena Pak Raden orang penting, sayang," jawab Siti pelan. Ketika pintu lift terbuka, mereka disambut oleh Dewi yang langsung mengantar mereka ke kamar Wicaksono. Di depan pintu, Dewi berhenti sejenak. "Pak Raden sudah menunggu kalian. Nyonya Ratna dan Nona Kartika juga ada di dalam. Ingat, jangan terlalu lama karena Pak Raden masih dalam masa pemulihan." Siti mengangguk gugup. Tangannya menggenggam erat tangan Melati. Ketika pintu dibuka, mereka melihat Wicaksono terbaring di tempat tidur. Terlihat lebih pucat dan lebih tua dari biasanya. Ratna duduk di kursi di samping tempat tidur, sementara Kartika berdiri di dekat jendela dengan ekspresi dingin. "Ah, kalian sudah datang," kata Wicaksono, suaranya lebih kuat dari kemarin. Matanya langsung tertuju pada Melati. "Kemarilah, Nak." Dengan dorongan lembut dari ibunya, Melati melangkah maju. Dia membungkuk hormat seperti yang diajarkan ibunya. "Selamat pagi, Pak Raden. Semoga Bapak cepat sembuh." Wicaksono tersenyum, sesuatu yang jarang terlihat di wajahnya sejak kecelakaan 2 tahun lalu. "Kamu yang menyelamatkan nyawaku. Apa kamu tahu itu?" Melati mengangguk pelan. "Saya hanya ingin menolong. Ibu selalu mengajari saya untuk membantu orang lain." Wicaksono menatap Siti yang berdiri gugup di belakang putrinya. "Kamu sudah mendidik putrimu dengan sangat baik, Siti. Aku berhutang nyawa padanya." Siti hanya bisa mengangguk dan mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. "Melati," lanjut Wicaksono, "aku ingin membalas kebaikanmu. Katakan, apa yang kamu inginkan? Mainan baru? Sepeda? Atau mungkin," dia berhenti sejenak, "beasiswa untuk sekolah yang lebih baik?" Sebelum Melati bisa menjawab, Kartika berdeham keras. "Ayah, bukankah sebaiknya kita bicarakan ini nanti? Ayah masih perlu istirahat." Wicaksono mengabaikan putrinya. Matanya tetap terfokus pada Melati. "Jadi apa yang kamu inginkan, Nak?" Melati terlihat bingung. Dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan imbalan. Dengan polosnya dia menjawab, "Saya tidak menginginkan apa-apa, Pak. Saya hanya senang Bapak selamat." Jawaban itu membuat ruangan hening. Wicaksono menatap gadis kecil di hadapannya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran antara takjub, haru, dan sesuatu yang lebih dalam. "Kamu tahu," kata Wicaksono pelan, "sudah lama sekali aku tidak bertemu orang yang melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan." Dia melirik sekilas ke arah Ratna dan Kartika sebelum kembali menatap Melati. "Bagaimana kalau kamu menjadi temanku, Melati? Aku kesepian di rumah besar itu." Permintaan itu mengejutkan semua orang di ruangan. Ratna dan Kartika bertukar pandang. Cemas sementara Siti terlihat semakin khawatir. "Maksud Bapak?" tanya Melati polos. "Maksudku," jawab Wicaksono, "setelah aku pulang dari rumah sakit, aku ingin kamu menghabiskan waktu denganku setiap sore setelah kamu pulang sekolah. Kita bisa membaca buku, bermain catur, atau sekadar mengobrol. Bagaimana?" Mata Melati berbinar. "Itu terdengar menyenangkan, Pak." Siti, bagaimanapun, tidak terlihat seantusias putrinya. "Maaf, Pak Raden, tapi Melati masih kecil.
dia punya PR dan kegiatan lain. Tentu saja aku akan memastikan dia tetap mengerjakan PR-nya, potong Wicaksono. Anggap saja ini sebagai program mentoring. Aku bisa membantunya belajar. Dia gadis yang cerdas, aku bisa melihatnya. Sebelum Siti bisa menjawab, Ratna berdiri dan berkata dengan suara tegas, "Kurasa kita sudah cukup merepotkan Pak Raden hari ini. Dia perlu istirahat." Wicaksono mengangguk meskipun jelas dia masih ingin berbicara lebih banyak dengan Melati. "Baiklah, tapi pikirkan tawaranku, Siti. Aku serius." Ketika Siti dan Melati meninggalkan ruangan, atmosfer di dalam kamar rumah sakit berubah drastis. Ratna menatap suaminya dengan tatapan dingin. "Apa yang kau pikirkan, Bagus? Menjadikan anak pembantu sebagai temanmu?" Wicaksono membalas tatapan istrinya dengan tenang. "Anak itu menyelamatkan nyawaku, Ratna. Sesuatu yang bahkan keluargaku sendiri tidak bisa lakukan." Kata-kata itu menusuk tajam, membuat Ratna dan Kartika terdiam. Di luar ruangan, Arya yang menunggu di koridor melihat Siti dan Melati keluar. Dia memperhatikan dengan saksama ekspresi mereka, lalu perlahan mendekati Dewi yang berdiri tidak jauh dari situ. "Bagaimana?" bisiknya Dewi menggeleng pelan. "Ini akan menjadi rumit. Pak Raden sepertinya sangat tertarik pada gadis itu." Arya mengangguk, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. "Menarik, sangat menarik." Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Melati, dengan telinganya yang tajam mendengar percakapan singkat itu, meskipun dia tidak sepenuhnya memahami implikasinya, instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Ibu," bisiknya, "kenapa Pak Arya melihat kita seperti itu?" Siti hanya menggeleng dan mempercepat langkahnya. "Jangan pikirkan itu, Nak. Ayo kita pulang." Tetapi bagi Melati, pertemuan singkat itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Tanpa dia sadari, tindakan beraninya telah menariknya ke dalam jaring kompleks keluarga Wicaksono, sebuah dunia yang dipenuhi dengan rahasia, kekuasaan, dan intrik yang bahkan belum bisa dia bayangkan. Kapitel 3. Rahasia dan Hubungan Seminggu. Setelah insiden di kolam renang, kehidupan di Villa Wicaksono mulai kembali normal. Setidaknya di permukaan, wartawan yang tadinya berkemah di depan gerbang kini mulai berkurang jumlahnya. Berita tentang pahlawan cilik Menteng perlahan digantikan oleh skandal politik dan gosip selebriti terbaru. Raden Bagus Wicaksono telah kembali dari rumah sakit 3 hari lalu. Meskipun dokter menyarankan istirahat total, dia bersikeras untuk kembali bekerja dari ruang kerjanya di rumah. Kursi rodanya yang rusak karena terendam air kolam kini diganti dengan model terbaru, kursi roda elektrik berteknologi tinggi yang bisa dikendalikan dengan gerakan ringan jarinya. Pagi itu, Siti sedang membersihkan lorong lantai 2 ketika dia mendengar suara-suara dari ruang kerja Wicaksono. Biasanya, dia akan terus bekerja tanpa menghiraukan percakapan pribadi tuannya. Tapi kali ini nama putrinya disebut, membuat Siti tanpa sadar menghentikan gerakan pelnya. "Tentang gadis kecil itu, Melati," suara Arya terdengar dari balik pintu yang sedikit terbuka. "Apakah Paman yakin ini ide yang baik?" "Apa maksudmu?" Suara Wicaksono terdengar defensif. "Membiarkan dia menghabiskan waktu dengan Paman setiap hari. Orang-orang akan mulai berbicara." "Aku tidak peduli dengan apa yang dibicarakan orang," jawab Wicaksono tegas. "Gadis itu memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Aku hanya ingin membalasnya." Terdengar suara Arya menghela napas. "Paman, saya mengerti perasaan Paman, tapi pikirkan tentang posisi kita. Keluarga Wicaksono memiliki reputasi yang harus dijaga. Bagaimana jika media mulai membuat spekulasi aneh? Belum lagi ada proyek Pulau Mawar yang sedang dalam tahap negosiasi kritis dengan investor Singapura." "Apa hubungannya proyek itu dengan Melati?" tanya Wicaksono. Suaranya mulai meninggi. "Image, Paman. Semuanya tentang image. Investor ingin melihat keluarga yang solid dan profesional, bukan pengusaha eksentrik yang tiba-tiba terobsesi dengan anak pembantunya." Hening sejenak. Siti menahan napas, tangannya mencengkeram gagang pel dengan erat. "Aku tidak terobsesi," kata Wicaksono akhirnya. Suaranya lebih tenang. "Aku hanya melihat sesuatu dalam diri gadis itu, ketulusan, keberanian,
sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku, dari hidup kita semua di rumah ini. Paman, cukup Arya, potong Wicaksono. Keputusanku sudah bulat, Melati akan mulai mengunjungiku setiap sore mulai hari ini. Dewi sudah mengatur semuanya dengan Siti. Siti mundur perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Jantungnya berdebar kencang. Benarkah Dewi telah mengatur sesuatu tanpa sepengetahuannya? Dia belum menyetujui tawaran Wicaksono di rumah sakit, tapi tampaknya keluarga Wicaksono terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa perlu persetujuan dari orang seperti dirinya. Tepat saat itu, Dewi muncul di ujung lorong. Wajahnya datar seperti biasa. "Ah, Siti, aku mencarimu," katanya. "Bisa bicara sebentar?" Siti mengangguk gugup, takut ketahuan menguping. Dia mengikuti Dewi ke ruang staf di lantai bawah. "Pak Raden sudah memutuskan," kata Dewi tanpa basa-basi. "Beliau ingin Melati datang setiap hari setelah sekolah, sekitar jam 3 sore. Melati akan menghabiskan waktu dengan beliau hingga jam 5, kemudian kamu bisa membawanya pulang. Selama waktu itu gajimu akan tetap berjalan meskipun kamu tidak bekerja. Kamu bisa menunggu Melati di ruang staf atau pulang dan kembali menjemputnya. Semuanya terserah padamu." Siti menggigit bibirnya. "Tapi Bu Dewi, saya belum memutuskan." "Ini bukan tawaran yang bisa kamu tolak, Siti," potong Dewi, suaranya lembut namun tegas. "Pak Raden sangat bersikeras. Dan jujur saja, ini kesempatan bagus untuk Melati. Dia akan mendapatkan pendidikan informal dari salah satu orang terpintar di negeri ini. Belum lagi, Pak Raden menawarkan beasiswa penuh untuk Melati di sekolah internasional." Mata Siti melebar. "Sekolah internasional?" Dewi mengangguk. "Jakarta International School. Mulai semester depan jika kamu setuju. Semua biaya ditanggung keluarga Wicaksono." Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Sekolah internasional, tempat anak-anak diplomat dan pengusaha kaya belajar, adalah sesuatu yang bahkan tidak berani Siti impikan untuk Melati. Dengan pendidikan seperti itu, masa depan putrinya akan terjamin. "Tapi, kenapa?" tanya Siti, masih tidak percaya. "Kenapa Pak Raden melakukan semua ini?" Dewi tersenyum tipis. "Kadang-kadang, Siti, orang yang hampir kehilangan nyawanya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Pak Raden telah berubah sejak insiden itu. Mungkin ini caranya berterima kasih, atau mungkin dia melihat sesuatu yang spesial dalam diri Melati. Yang manapun itu, bukankah ini kesempatan yang terlalu berharga untuk dilewatkan?" Siti tidak bisa membantah logika itu. Sebagai ibu tunggal, dia selalu bermimpi memberikan pendidikan terbaik untuk putrinya. Tapi kekhawatiran tetap menghantuinya. "Bagaimana dengan Nyonya Ratna dan Nona Kartika? Saya mendengar mereka tidak terlalu senang dengan ide ini." Ekspresi Dewi sedikit berubah. "Mereka akan menyesuaikan diri. Yang penting adalah keputusan Pak Raden." Dengan berat hati, Siti akhirnya mengangguk setuju. "Baiklah, saya akan bicara dengan Melati nanti." Sementara itu, di sisi lain Jakarta, di sebuah sekolah dasar negeri sederhana di kawasan Kebon Kacang, Melati sedang mengikuti pelajaran matematika. Tapi pikirannya melayang jauh dari angka-angka di papan tulis. Sejak penyelamatan itu, dia menjadi selebriti kecil di sekolahnya. Teman-teman yang dulu jarang mengajaknya bermain kini berebut untuk duduk di sampingnya saat istirahat. Beberapa guru bahkan memintanya menceritakan pengalamannya di depan kelas. "Melati, bisa tolong jawab soal nomor 3? Suara Bu Guru mengembalikan Melati ke realitas. Dengan sedikit tergagap, Melati berdiri dan menjawab soal perkalian di papan tulis. Untunglah dia memang cukup pandai dalam matematika, sehingga bisa menjawab dengan benar meskipun tidak sepenuhnya memperhatikan. Ketika bel istirahat berbunyi, Melati segera dikelilingi oleh teman-temannya. "Melati, apa benar rumah Pak Raden itu ada kolam renangnya yang sebesar lapangan sepak bola?" tanya Dinda, teman sebangkunya. "Tidak sebesar itu," jawab Melati jujur. "Tapi memang sangat besar dan airnya sangat jernih." "Apa kamu dapat hadiah? Uang? Mainan baru?" tanya Randi, anak laki-laki yang duduk di belakangnya. Melati menggeleng. "Tidak, aku tidak minta apa-apa." "Bodoh," seru Randi. "Harusnya kamu minta uang banyak. Pak Raden kan kaya raya." Komentar itu membuat Melati tidak nyaman. "Aku tidak menolongnya untuk mendapatkan uang,"
katanya pelan. Baru saja Randi akan membalas, seorang gadis kecil berpakaian rapi berjalan mendekati kelompok mereka. Semua anak langsung terdiam. Itu Naila, putri kepala sekolah yang terkenal angkuh. "Jadi kamu yang menyelamatkan Pak Raden Bagus Wicaksono?" tanya Naila dengan nada meremehkan. "Tidak mungkin anak kecil sepertimu bisa melakukan itu. Pasti ada orang dewasa yang membantumu." Melati menunduk, tidak suka menjadi pusat perhatian negatif. "Aku memang tidak sendiri. Ada Pak Arya dan beberapa orang lain yang ikut menolong." "Tuh kan," seru Naila puas. "Berita di TV itu bohong. Kamu tidak menyelamatkan siapa-siapa." Dinda, yang selalu membela Melati, berdiri di depan temannya. "Melati memang menyelamatkannya. Dia yang pertama melompat ke kolam, semua orang tahu itu." Sebelum pertengkaran anak-anak itu berlanjut, seorang guru menghampiri mereka. "Ada apa ini anak-anak? Naila, Melati, kalian tidak berkelahi kan?" "Tidak, Bu," jawab mereka bersamaan. Ketika guru itu pergi, Naila berbisik dengan nada mengancam, "Jangan sok pahlawan ya. Ayahku bilang keluarga Wicaksono itu bukan orang sembarangan. Mereka bisa menghancurkan siapa saja yang mencoba memanfaatkan mereka." Kata-kata itu mengganggu Melati sepanjang sisa hari sekolah. Benarkah keluarga Wicaksono seberbahaya itu? Dan apakah dia dengan menerima ajakan Pak Raden sedang melakukan kesalahan besar? Sore itu ketika Melati pulang ke rumah kontrakannya yang sederhana, dia menemukan ibunya duduk di ruang tamu kecil dengan wajah serius. "Melati, ibu perlu bicara," kata Siti, menepuk kursi di sampingnya. "Ini tentang Pak Raden." Dengan hati-hati, Siti menjelaskan tentang tawaran Wicaksono, pertemuan rutin setiap sore, dan beasiswa untuk sekolah internasional. Dia menjelaskannya dengan hati-hati, memastikan Melati memahami bahwa ini adalah kesempatan besar, sekaligus tanggung jawab. "Tapi kamu tidak harus melakukannya jika kamu tidak mau," tegas Siti. "Ibu tidak akan memaksamu." Melati terdiam, mencerna semua informasi itu. Di satu sisi, ide bertemu dengan Pak Raden setiap hari terdengar menyenangkan. Ada sesuatu dalam diri pria tua itu yang membuat Melati merasa nyaman. Mungkin karena mata sedihnya mengingatkan Melati pada almarhum ayahnya. Di sisi lain, kata-kata Naila masih terngiang di telinganya. "Apakah Pak Raden orang jahat, Bu?" tanya Melati tiba-tiba. Siti terlihat terkejut. "Tentu saja tidak. Kenapa kamu bertanya seperti itu?" "Naila di sekolah bilang keluarga Wicaksono bisa menghancurkan siapa saja." Siti menghela napas. "Melati, dengarkan ibu. Keluarga Wicaksono adalah orang-orang yang sangat kuat dan berpengaruh. Mereka punya banyak uang dan koneksi, tapi itu tidak membuat mereka jahat. Pak Raden mungkin terlihat dingin dan keras, tapi dia selalu memperlakukan para pembantunya dengan adil. Dia membiayai pengobatan Pak Karman ketika sakit parah, ingat? Dan dia memberikan beasiswa untuk anak Butari." "Lalu kenapa ibu terlihat khawatir?" Siti memeluk putrinya. "Karena ibu adalah seorang ibu, sayang. Ibu khawatir karena ibu menyayangimu. Dunia orang kaya sangat berbeda dengan dunia kita. Ibu hanya ingin kamu tetap menjadi Melati yang ibu kenal. Gadis kecil yang jujur, berani, dan baik hati." Setelah pembicaraan panjang, Melati akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Hari berikutnya, tepat pukul 3 sore, Siti mengantar Melati ke Villa Wicaksono untuk pertemuan pertamanya. Dewi menyambut mereka di pintu depan, sesuatu yang tidak biasa karena biasanya Siti dan Melati selalu menggunakan pintu belakang. "Selamat datang, Melati," sambut Dewi dengan senyum formal. "Pak Raden sudah menunggumu di perpustakaan." Melati mengenakan seragam sekolahnya yang sudah dicuci dan disetrika rapi, meremas tangan ibunya. "Tidak apa-apa," bisik Siti menenangkan. "Ibu akan menunggumu di ruang staf. Jam 5 ibu akan menjemputmu. Di sini, oke?" Dengan anggukan kecil, Melati mengikuti Dewi menaiki tangga menuju lantai 2. Perpustakaan keluarga Wicaksono terletak di sayap timur bangunan utama. Sebuah ruangan besar dengan langit-langit tinggi dan rak-rak buku dari lantai hingga atap. Jendela-jendela besar menghadap ke taman belakang, membiarkan cahaya sore menerangi ruangan dengan lembut. Wicaksono sudah menunggu di dekat jendela. Kursi rodanya menghadap ke pemandangan taman. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana, bahan jauh lebih kasual dibandingkan
setelan formal yang biasa dia kenakan. "Ah, Melati," sapanya ketika mendengar langkah kecil memasuki ruangan. Dia memutar kursi rodanya dan tersenyum. "Terima kasih sudah datang." Melati membungkuk sopan seperti yang diajarkan ibunya. "Selamat sore, Pak Raden." "Dewi, tolong siapkan teh dan kue untuk kami," perintah Wicaksono. Setelah Dewi meninggalkan ruangan, dia menunjuk kursi empuk di dekatnya. "Duduklah, nak. Jangan gugup." Melati duduk dengan hati-hati, kakinya tidak menyentuh lantai. Dia memperhatikan ruangan itu dengan takjub. Belum pernah dia melihat begitu banyak buku dalam hidupnya. "Kamu suka membaca?" tanya Wicaksono memperhatikan tatapan Melati. "Saya suka, Pak. Tapi di rumah hanya ada beberapa buku pelajaran dan komik lama." "Kalau begitu kamu akan menyukai tempat ini," kata Wicaksono. "Ini adalah ruangan favoritku di rumah ini. Dulu sebelum..." Dia melirik kursi rodanya. "Sebelum kecelakaan aku sering menghabiskan berjam-jam di sini." "Boleh saya bertanya sesuatu, Pak?" kata Melati hati-hati. "Tentu. Kenapa Bapak ingin saya datang kemari? Saya hanya anak kecil biasa." Wicaksono terdiam sejenak, matanya menerawang. "Kamu tahu, Melati, kadang-kadang dalam hidup kita bertemu orang yang membuat kita melihat dunia dengan cara berbeda. Ketika kamu melompat ke kolam itu, untuk menolongku, seseorang yang bahkan tidak kamu kenal, kamu menunjukkan keberanian dan kebaikan hati yang sangat jarang kutemui." Dia menghela napas panjang. "Selama bertahun-tahun, aku dikelilingi oleh orang-orang yang hanya peduli pada kekayaan dan kekuasaanku. Bahkan keluargaku sendiri." Dia berhenti, seolah menyadari bahwa dia berbicara terlalu banyak. "Yang ingin kukatakan adalah, aku melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu, Melati, sesuatu yang ingin ku kenal lebih dekat." Sebelum Melati bisa merespons, pintu terbuka, dan Dewi masuk membawa nampan berisi teh dan berbagai kue kering. Dia meletakkannya di meja kecil di antara Melati dan Wicaksono. "Ada lagi yang Bapak perlukan?" tanya Dewi. "Tidak, terima kasih Dewi. Kamu bisa kembali bekerja." Setelah Dewi pergi, Wicaksono menuangkan teh ke cangkir kecil bermotif bunga dan menyodorkannya ke Melati. "Hati-hati, masih panas. Cobalah kue-kue ini. Chef Tari membuatnya khusus untukmu." Melati mengambil sepotong kue kecil dan menggigitnya dengan hati-hati. Rasanya luar biasa enak, manis dan lembut seperti yang dia lihat di acara TV tapi belum pernah dicicipi. "Enak sekali, Pak," katanya jujur. Wicaksono tersenyum. "Bagus, sekarang ceritakan padaku tentang sekolahmu. Pelajaran apa yang paling kamu sukai?" Percakapan mengalir dengan mudah setelah itu. Melati menceritakan tentang sekolahnya, gurunya yang baik, dan pelajaran matematika yang dia sukai. Wicaksono mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa dia benar-benar tertarik. "Matematika, ya? Aku juga menyukainya waktu seusiamu," kata Wicaksono. "Itu yang membawaku ke dunia bisnis properti. Semua tentang angka, kalkulasi dan perencanaan yang tepat." Dia menggerakkan kursi rodanya ke salah satu rak buku dan mengambil sebuah buku bersampul kulit. "Ini untukmu, buku cerita matematika. Aku membacanya ketika masih kecil dan itu mengubah cara pandangku tentang angka-angka." Melati menerima buku itu dengan mata berbinar. "Terima kasih, Pak. Saya akan membacanya malam ini juga." "Kamu bisa membacanya di sini besok," kata Wicaksono. "Kita bisa mendiskusikannya bersama." Tanpa terasa, 2 jam berlalu dengan cepat. Ketika Dewi mengetuk pintu untuk memberitahu bahwa Siti sudah menunggu, Melati terkejut melihat jam dinding menunjukkan pukul 5. "Waktunya sudah habis," tanyanya, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Wicaksono tertawa kecil, suara yang mengejutkan bahkan bagi dirinya sendiri. Sudah berapa lama dia tidak tertawa? "Besok kita bisa melanjutkannya," katanya. "Aku juga punya koleksi peta kuno yang mungkin akan kamu sukai." Melati berdiri dan membungkuk hormat. "Terima kasih banyak, Pak Raden. Saya sangat senang hari ini." "Aku juga, Melati, aku juga." Ketika Melati berjalan keluar dengan Dewi, dia tidak menyadari sepasang mata yang mengawasinya dari celah pintu ruangan lain, mata Kartika yang penuh kecurigaan dan ketidaksukaan.
Di ruang staf, Siti menunggu dengan cemas. Ketika melihat Melati masuk dengan wajah cerah dan sebuah buku di tangannya, kekhawatirannya sedikit berkurang. "Bagaimana?" bisiknya ketika mereka berjalan menuju gerbang belakang. "Menyenangkan sekali, Bu," jawab Melati antusias. "Pak Raden sangat baik. Dia memberiku buku ini dan besok akan menunjukkan koleksi peta kunonya." Siti tersenyum melihat kegembiraan putrinya. Meskipun dalam hatinya masih ada kekhawatiran. Sepanjang perjalanan pulang di bus kota, Melati terus bercerita tentang perpustakaan besar, teh yang harum, dan betapa baiknya Pak Raden. Tapi ketika mereka tiba di rumah dan Melati telah tertidur, Siti duduk sendirian di meja kecil mereka, menatap buku pemberian Wicaksono. Buku itu jelas mahal dan langka, jenis buku yang tidak akan pernah bisa dia belikan untuk Melati. "Ya Allah," bisiknya dalam doa, "lindungilah anakku. Jangan biarkan dunia orang kaya itu mengubahnya." Sementara itu di Villa Wicaksono, rapat keluarga sedang berlangsung di ruang makan utama. Wicaksono duduk di ujung meja, sementara Ratna, Kartika, dan Arya duduk di sekitarnya. Atmosfer tegang terasa jelas. "Jadi?" tanya Ratna dengan nada dingin. "Bagaimana pertemuan pertamamu dengan gadis itu?" "Namanya Melati," koreksi Wicaksono. "Dan pertemuan kami berjalan sangat baik. Dia anak yang cerdas dan tulus." Kartika mendengus. "Ayah, kita perlu bicara serius tentang ini. Media sosial sudah mulai membuat spekulasi aneh. Beberapa mengatakan bahwa jatuhnya ayah ke kolam adalah rekayasa untuk mendapatkan simpati publik sebelum tender besar Pulau Mawar." "Omong kosong," kata Wicaksono tegas. "Kamu pikir aku sengaja hampir kehilangan nyawaku untuk sebuah tender?" "Bukan itu maksudku," balas Kartika defensif. "Tapi persepsi publik itu penting. Dan sekarang dengan proyek barumu bersama anak pembantu ini..." "Cukup," potong Wicaksono, tangannya menggebrak meja. "Aku tidak akan membahas ini lagi. Keputusanku sudah bulat. Melati akan tetap datang setiap hari dan dia akan menerima beasiswa untuk JIS semester depan. Jika kalian keberatan, itu masalah kalian, bukan masalahku." Ratna menatap suaminya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Kamu benar-benar sudah berubah, Bagus. Dulu kamu tidak pernah peduli pada hal-hal sepele seperti ini." "Mungkin itulah masalahnya, Ratna," balas Wicaksono pelan. "Selama ini aku terlalu sibuk mengejar hal-hal besar hingga melupakan hal-hal kecil yang sebenarnya lebih penting." Arya, yang sejak tadi hanya mengamati, akhirnya berbicara. "Paman, kita semua menghormati keputusan Paman, tapi ada hal lain yang perlu kita bicarakan. Deadline untuk tender Pulau Mawar tinggal 1 bulan lagi, dan perusahaan Singapura mulai mengajukan syarat baru." Pembicaraan pun beralih ke bisnis, tapi Wicaksono tampak tidak sepenuhnya fokus. Pikirannya masih pada percakapannya dengan Melati tadi. Bagaimana mata gadis kecil itu berbinar ketika berbicara tentang impiannya menjadi ilmuwan. Bagaimana dia bertanya dengan cerdas tentang buku-buku di perpustakaan, dan bagaimana tawanya terdengar begitu tulus tanpa pretensi. Tanpa disadari siapapun, sebuah perubahan besar telah dimulai dalam keluarga Wicaksono. Sebuah perubahan yang dipicu oleh tindakan spontan seorang gadis kecil di tepi kolam renang. Kapitel 4. Perubahan dan tantangan. 3 bulan telah berlalu sejak Melati mulai mengunjungi Raden Bagus Wicaksono setiap sore. Musim hujan telah tiba. Di Jakarta membawa aroma tanah basah dan sore-sore yang lebih sejuk. Awan kelabu menggantung rendah di atas kota, sesekali menurunkan hujan deras yang membuat jalanan macet dan banjir di beberapa kawasan. Namun di balik dinding tinggi Villa Wicaksono, kehidupan berjalan dalam ritme barunya. Setiap hari tepat pukul 3 sore, Melati tiba dengan seragam sekolahnya. Dan setiap hari Wicaksono menunggunya di perpustakaan dengan secangkir teh hangat dan buku-buku baru untuk dieksplorasi bersama. Hubungan keduanya berkembang menjadi lebih dari sekadar pertemuan formal. Bagi Melati, Wicaksono telah menjadi semacam kakek yang tidak pernah dia miliki. Sosok bijaksana yang selalu sabar menjelaskan hal-hal rumit dan mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Bagi Wicaksono, Melati adalah sinar matahari.
yang menembus kegelapan hidupnya sejak kecelakaan, membawa keceriaan, kepolosan, dan perspektif baru yang menyegarkan. Sore itu, hujan turun cukup deras ketika Melati dan Wicaksono tengah menekuni sebuah atlas besar yang terbuka di atas meja kayu. Ini Pulau Komodo, jelas Wicaksono, jarinya menunjuk sebuah pulau kecil di antara Sumbawa dan Flores. Tempat Komodo hidup. Aku pernah pergi ke sana beberapa kali. Mata Melati berbinar. Apa Bapak melihat komodonya langsung? Tentu saja, mereka sangat besar, Melati. Jauh lebih besar dari yang kamu lihat di TV atau buku, dan lidah mereka bisa menjulur hampir setengah meter. Wah, seram ya, seru Melati dengan campuran takut dan kagum. Tapi keren juga. Suatu hari nanti saya ingin ke sana. Wicaksono tersenyum. Mungkin suatu hari nanti aku bisa membawamu ke sana. Pemandangannya sangat indah. Bukit-bukit savana yang menguning dengan latar belakang laut biru. Tidak ada tempat lain seperti itu di dunia. Senyum Melati sedikit memudar, tapi bukankah Bapak tidak bisa berjalan? Bagaimana caranya ke sana? Pertanyaan polos itu membuat Wicaksono terdiam sejenak. Memang sejak kecelakaan 2 tahun lalu, dia telah menghindari perjalanan jauh. Bahkan untuk bisnis, dia lebih memilih melakukan telekonferensi daripada harus pergi dengan kursi rodanya. Benar juga, katanya akhirnya. Tapi kamu tahu, mungkin sudah waktunya bagiku untuk mencoba lagi. Keterbatasan fisik seharusnya tidak menghalangi kita menikmati hidup, bukan begitu? Sebelum Melati bisa menjawab, pintu perpustakaan terbuka dan Kartika masuk dengan langkah cepat. Dia mengenakan blazer formal dan rok pensil, pakaian kantor yang menunjukkan statusnya sebagai direktur pemasaran di perusahaan ayahnya. Ayah, aku perlu bicara. Kartika berhenti ketika melihat Melati. Oh, kamu masih di sini. Selamat sore, Kak Kartika. Sapa Melati sopan meskipun dia tahu Kartika tidak menyukainya. Kartika hanya mengangguk singkat sebelum beralih ke ayahnya. Ini penting ya, tentang Pulau Mawar. Wicaksono menghela napas. Tidak bisakah menunggu sampai Melati pulang? Masih ada 1 jam lagi. Tidak bisa. Tim Singapura sudah menunggu jawabanmu. Mereka mengancam akan mundur jika tidak ada kepastian hingga hari ini. Mendengar nada urgensi dalam suara putrinya, Wicaksono akhirnya mengangguk. Dia beralih ke Melati dengan tatapan menyesal. Maaf Melati, sepertinya kita harus menyudahi sesi kita lebih awal hari ini. Kamu tidak keberatan kan? Melati menggeleng. Meskipun jelas ada kekecewaan di wajahnya. Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti. Bagus. Besok kita akan melanjutkan eksplorasi virtual kita ke Pulau Komodo, oke? Aku bahkan punya beberapa foto yang bisa kutunjukkan padamu. Ketika Melati berdiri untuk pergi, Kartika memanggilnya. Tunggu Melati, karena kamu pulang lebih awal, tolong sampaikan pada ibumu untuk datang ke ruang kerjaku besok pagi. Ada yang perlu kubicarakan dengannya. Baik, Kak, jawab Melati, sedikit bingung dengan permintaan itu. Setelah Melati keluar, atmosfer di perpustakaan berubah drastis. Kartika menutup pintu dan menghadap ayahnya dengan wajah serius. Ayah, kita punya masalah besar dengan proyek Pulau Mawar, katanya langsung. Investor Singapura mengajukan syarat tambahan. Mereka ingin mendapatkan hak pengelolaan eksklusif selama 50 tahun, bukan 25 tahun seperti yang kita tawarkan. Wicaksono mengerutkan kening. Itu tidak masuk akal. Kita sudah memberikan konsesi besar dengan menawarkan 25 tahun. Lagi pula, peraturan pemerintah hanya mengizinkan maksimal 30 tahun. Mereka tahu itu, tapi mereka juga tahu bahwa kita sangat membutuhkan investasi mereka. Krisis ekonomi telah membuat bank-bank lokal mengetatkan kredit, dan tidak ada investor lain yang mau berinvestasi sebesar itu di tengah situasi politik yang tidak stabil. Wicaksono menggerakkan kursi rodanya menuju jendela, menatap hujan yang masih turun dengan deras. Proyek Pulau Mawar adalah impiannya selama bertahun-tahun, sebuah resort mewah di pulau kecil yang dia beli di lepas pantai Belitung. Proyek ini akan menjadi mahkota kejayaan bisnisnya, mengukuhkan dinastinya dalam industri properti Indonesia. Bagaimana dengan investor dari Dubai? Bukannya mereka menunjukkan minat bulan lalu? Kartika menggeleng.
Mereka mundur kemarin. Sepertinya ada masalah internal. Dan tim legal kita, apa pendapat mereka tentang syarat 50 tahun ini? Mereka mengatakan ada cara untuk mengakalinya, kata Kartika hati-hati. Dengan beberapa modifikasi kontrak dan tentu saja beberapa pendekatan ke pejabat terkait. Wicaksono mengerutkan kening. Maksudmu suap? Kartika tidak langsung menjawab. Ayah, bisnis besar di negara ini tidak pernah berjalan tanpa pelicin. Kita semua tahu itu. Tapi ini berbeda, Kartika. Kita berbicara tentang memanipulasi undang-undang untuk kepentingan asing. Ini bukan sekadar pelicin untuk mempercepat proses perizinan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Membiarkan proyek impian ayah gagal? Membiarkan perusahaan kita kehilangan kesempatan emas ini? Wicaksono terdiam. Konflik internal tergambar jelas di wajahnya. Selama puluhan tahun berkarir di industri properti Indonesia, dia memang tidak selalu bersih. Ada uang yang mengalir di bawah meja, ada aturan yang dilanggar, ada pejabat yang dimuliakan. Tapi itu semua dia anggap sebagai bagian dari sistem yang memang rusak. Setidaknya, begitulah dia membenarkan tindakannya selama ini. Tapi sejak kecelakaan yang membuatnya lumpuh, dan terutama sejak pertemuannya dengan Melati, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Dia mulai mempertanyakan banyak hal. Nilai-nilai yang selama ini dia pegang, keputusan-keputusan yang dia ambil, dan warisan apa yang akan dia tinggalkan. Aku perlu waktu untuk berpikir, katanya akhirnya. Sampaikan pada tim Singapura bahwa kita akan memberikan jawaban dalam 3 hari. Kartika terlihat tidak puas, tapi ayah, 3 hari Kartika, tegas Wicaksono. Ini bukan keputusan yang bisa diambil dalam hitungan jam. Sementara itu, Melati yang telah dijemput oleh ibunya lebih awal berjalan menembus hujan di bawah payung besar. Siti, yang biasanya tenang, terlihat gelisah. "Kenapa kamu pulang lebih awal, Melati?" tanyanya. "Apa terjadi sesuatu?" "Pak Raden, ada urusan bisnis penting dengan Kak Kartika," jawab Melati. "Oh ya Bu, Kak Kartika minta Ibu datang ke ruang kerjanya besok pagi. Katanya ada yang perlu dibicarakan." Wajah Siti memucat. Selama bertahun-tahun bekerja di keluarga Wicaksono, dia jarang sekali berurusan langsung dengan Kartika. Putri majikannya itu terkenal dingin dan perfeksionis, lebih suka berkomunikasi melalui Dewi daripada berbicara langsung dengan para pembantu. "Apa dia mengatakan tentang apa?" Melati menggeleng. "Tidak, Bu. Tapi mungkin tentang jadwalku dengan Pak Raden? Atau tentang sekolah baruku?" "Ya, sekolah baru. Jakarta International School. Melati telah diterima dan akan mulai bersekolah di sana semester depan, tinggal 2 minggu lagi." Siti masih belum sepenuhnya memproses kenyataan bahwa putrinya akan bersekolah di tempat yang sama dengan anak-anak diplomat dan konglomerat. "Mungkin," kata Siti, meskipun instingnya mengatakan ada hal lain. "Kita lihat saja besok." Keesokan paginya, Siti menghadap Kartika di ruang kerjanya yang minimalis namun mewah. Ruangan itu didominasi oleh furnitur putih dan hitam dengan jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Kartika duduk di belakang meja kerjanya, sibuk dengan laptopnya ketika Siti masuk. "Permisi, Nona Kartika, saya Siti." Kartika mengangkat wajahnya. "Ah ya, duduklah." Siti duduk dengan gugup di kursi di depan meja. Tangannya saling meremas di pangkuannya. "Siti, aku akan langsung ke pokok pembicaraan," kata Kartika tanpa basa-basi. "Ini tentang putrimu, Melati dan hubungannya dengan ayahku." Siti menelan ludah. "Ada masalah apa, Nona?" "Tidak ada masalah spesifik. Hanya saja, aku khawatir ayahku terlalu terikat secara emosional dengan Melati. Ini tidak sehat, terutama mengingat kondisi kesehatan dan tanggung jawab bisnisnya. Maaf Nona, tapi saya pikir Pak Raden sendiri yang meminta Melati datang setiap hari." Beliau tampak senang dengan kehadiran Melati. Kartika tersenyum tipis. "Tentu saja, ayahku sedang mencari pelarian dan Melati adalah distraksi yang sempurna. Tapi kamu harus mengerti, Siti, bahwa ayahku punya tanggung jawab besar. Perusahaan kami mempekerjakan ribuan orang. Proyek-proyek kami memengaruhi ekonomi nasional. Dia tidak bisa terus-menerus terdistraksi."
Siti merasa darahnya mulai mendidih, tapi dia menahannya. Saya pikir Pak Raden berhak menentukan bagaimana dia menghabiskan waktunya, Nona. Tentu saja, tapi sebagai putrinya aku juga berhak khawatir tentang kesejahteraannya, balas Kartika. Nada suaranya tetap tenang namun dingin. Dengar Siti, aku tidak bermaksud menyinggungmu atau Melati. Faktanya aku sangat menghargai apa yang telah Melati lakukan, tapi kurasa sudah waktunya kita mengevaluasi kembali pengaturan ini. Maksud Nona, mungkin lebih baik jika frekuensi pertemuan mereka dikurangi. Katakanlah sekali atau 2 kali seminggu, bukan setiap hari. Siti menatap Kartika dengan bingung. Tapi Nona, ini permintaan langsung dari Pak Raden. Saya tidak berani mengubahnya tanpa persetujuan beliau. Itulah sebabnya aku bicara denganmu, Siti, kata Kartika. Nada suaranya sedikit meninggi. Ayahku tidak akan mendengarkanku, tapi dia mungkin akan mendengarkanmu, atau lebih tepatnya, dia akan memahami jika Melati mendadak sibuk dengan kegiatan lain. Nona ingin saya berbohong pada Pak Raden? Tanya Siti tidak percaya. Bukan berbohong, hanya untuk mengatur jadwal dengan lebih bijak. Kartika membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah amplop. Sebagai kompensasi atas ketidaknyamanan ini, aku menawarkan ini. Siti menatap amplop itu tanpa menyentuhnya. Apa itu? Tambahan gaji. Cukup untuk membantumu membeli rumah kecil di pinggiran kota. Bukankah itu yang selalu kamu impikan? Memiliki rumah sendiri? Tawaran itu memang menggiurkan. Selama bertahun-tahun, Siti memang bermimpi memiliki rumah sendiri. Tidak perlu lagi menyewa kontrakan sempit yang sewanya terus naik setiap tahun. Tapi cara Kartika menawarkannya membuat Siti merasa seperti sedang disuap untuk menjauhkan putrinya dari Wicaksono. Saya perlu waktu untuk berpikir, Nona, kata Siti akhirnya. Kartika tersenyum jelas puas dengan respons itu. Tentu, pikirkanlah baik-baik, tapi jangan terlalu lama. Kita semua tahu bahwa kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Di sisi lain villa, Arya sedang duduk di ruang tamu bersama seorang pria setengah baya berpakaian formal. Pria itu adalah Bambang Susilo, pengacara senior perusahaan Wicaksono. Jadi bagaimana menurutmu? Tanya Arya setelah menjelaskan situasi dengan investor Singapura. Bambang menghela napas. Jujur saja Pak Arya, syarat 50 tahun itu berisiko tinggi. Kita bisa mengakalinya dengan berbagai cara legal, tapi tetap saja, jika ada audit mendadak atau perubahan rezim politik, kita bisa terjerat masalah hukum serius. Tapi bisa dilakukan. Secara teknis, ya, dengan kombinasi beberapa perusahaan Shell, kontrak bertingkat, dan tentu saja beberapa bantuan dari pejabat terkait. Arya mengangguk perlahan, dan jika Paman Bagus tidak setuju, Bambang menatap Arya dengan hati-hati. Pak Arya, saya sudah bekerja untuk keluarga ini selama 20 tahun. Saya tahu betapa pentingnya proyek ini bagi Pak Raden. Tapi jika beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan, itu hak beliau sebagai pemilik perusahaan. Tentu saja, kata Arya, tersenyum tipis. Aku hanya bertanya secara hipotetis. Bagaimanapun, kita semua ingin yang terbaik untuk perusahaan ini, bukan? Sore itu ketika Melati tiba untuk sesi hariannya dengan Wicaksono, dia menemukan pria tua itu tidak di perpustakaan seperti biasanya, melainkan di taman belakang. Hujan telah reda, menyisakan udara yang segar dan aroma tanah basah. Pak Raden, panggil Melati, mendekati kursi roda Wicaksono yang diposisikan di bawah gazebo. Wicaksono menoleh dan tersenyum. Ah, Melati, maaf tidak di perpustakaan hari ini, aku sedang ingin udara segar. Melati duduk di bangku kayu di samping kursi roda Wicaksono. Tidak apa-apa, Pak, di sini juga bagus. Wicaksono menatap taman yang basah oleh hujan, bunga-bunga, tropis yang bermekaran dengan warna-warni cerah, dan kolam ikan koi yang airnya beriak lembut. Kamu tahu, Melati, kadang-kadang aku lupa betapa indahnya dunia di luar ruang kerjaku. Sejak kecelakaan itu, aku menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam ruangan. Kenapa Bapak tidak sering-sering keluar? Tanya Melati polos. Entahlah, mungkin karena aku malu dengan kondisiku, atau mungkin karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Dia terdiam sejenak.
Tapi kamu benar, aku seharusnya lebih sering keluar menikmati apa yang masih bisa kunikmati. Melati memperhatikan wajah Wicaksono yang terlihat lelah. Bapak terlihat sedih, ada masalah. Wicaksono tersenyum lemah. Hanya masalah bisnis biasa, Melati, tidak perlu khawatir. Bapak bisa cerita kalau mau. Ibu bilang bercerita bisa membuat beban terasa lebih ringan. Wicaksono menatap gadis kecil di sampingnya dengan takjub. Bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan dilema bisnis dan etika yang sedang dia hadapi kepada seorang anak berusia 7 tahun? Tapi ada sesuatu dalam ketulusan Melati yang membuat Wicaksono ingin mencoba. Baiklah, anggap saja aku punya sebuah pulau kecil yang indah, mulainya. Aku ingin membangun tempat liburan mewah di sana, tapi aku tidak punya cukup uang. Ada orang yang mau memberiku uang, tapi mereka minta syarat yang tidak baik. Tidak baik bagaimana, Pak? Wicaksono berpikir sejenak, mencari cara untuk menjelaskannya dengan sederhana. Mereka ingin menguasai pulauku terlalu lama, dan cara untuk membuat itu terjadi mungkin melanggar aturan. Melati mengerutkan keningnya, berpikir serius. Kalau memang melanggar aturan, kenapa Bapak masih mempertimbangkannya? Pertanyaan itu dalam kesederhanaannya menusuk tepat ke jantung dilema Wicaksono. Dia telah menghabiskan berhari-hari memikirkan pro dan kontra, risiko dan keuntungan, tapi tidak pernah mengajukan pertanyaan sederhana itu pada dirinya sendiri. Karena proyek ini sangat penting bagiku, ini akan menjadi pencapaian terbesar dalam karirku. Bukti bahwa aku masih bisa sukses meskipun dengan kondisi seperti ini. Melati tampak berpikir sejenak. Tapi Bapak kan sudah sukses. Bapak punya rumah besar, mobil banyak, dan banyak orang yang bekerja untuk Bapak. Benar, tapi dunia bisnis tidak bekerja seperti itu, Melati. Kamu harus terus bergerak maju, terus berprestasi, atau kamu akan tertinggal. Seperti di sekolah, harus dapat nilai bagus terus. Wicaksono tertawa kecil. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi Bu Guru selalu bilang, nilai bagus itu penting, tapi jadi orang jujur dan baik lebih penting. Kata-kata itu membuat Wicaksono terdiam. Dari mulut seorang anak kecil, dia diingatkan tentang nilai-nilai dasar yang mungkin telah dia lupakan dalam perjalanan panjang karirnya. Bu gurumu benar, Melati, katanya akhirnya. Sangat benar. Mereka terdiam beberapa saat, menikmati ketenangan taman dan kicauan burung di kejauhan. Kemudian Melati teringat sesuatu. Oh ya, Pak, Ibu bertemu dengan Kak Kartika tadi pagi. Wicaksono mengangkat alisnya. Oh, tentang apa? Saya tidak tahu pasti, Ibu tidak mau cerita, tapi dia terlihat sedih setelah itu. Informasi itu membuat Wicaksono curiga. Dia tahu putrinya tidak menyetujui hubungannya dengan Melati, tapi dia tidak menyangka Kartika akan langsung menghadapi Siti. Melati, katanya hati-hati, kamu senang datang ke sini setiap hari. Mata Melati berbinar. Tentu saja, Pak. Ini adalah bagian terbaik dari hari saya. Saya belajar banyak hal dari Bapak. Dan bagaimana dengan sekolah barumu nanti? JIS? Saya sedikit takut, tapi juga sangat bersemangat. Ibu bilang, itu kesempatan besar yang tidak boleh saya sia-siakan. Wicaksono mengangguk, merasa lega bahwa setidaknya satu keputusannya, memberikan beasiswa untuk Melati, tidak dipermasalahkan oleh keluarganya. Atau setidaknya, belum. Kamu tahu, Melati, kadang-kadang orang dewasa memiliki pendapat yang berbeda-beda. Misalnya Kak Kartika mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan keputusanku menghabiskan waktu denganmu setiap hari. Wajah Melati berubah cemas. Apakah itu berarti saya tidak boleh datang lagi? Tidak. Wicaksono cepat-cepat menenangkannya. Selama aku masih menginginkanmu di sini, dan selama kamu dan ibumu setuju, tidak ada yang bisa mengubah itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa mungkin akan ada tantangan. Tapi kita akan menghadapinya bersama, oke? Melati mengangguk. Meskipun jelas, dia tidak sepenuhnya memahami kompleksitas situasi yang dimaksud Wicaksono. Baginya, dunia masih sederhana. Ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang benar dan ada yang salah. Belum ada area abu-abu dalam pandangannya. Pak, kata Melati tiba-tiba, kalau boleh tahu apa yang ada di dasar kolam waktu itu? Yang Bapak lihat sebelum jatuh? Pertanyaan itu mengejutkan Wicaksono. Selama 3 bulan pertemuan mereka,
Melati tidak pernah membahas insiden itu secara langsung. Aku melihat sesuatu berkilau, jawabnya jujur. Kupikir itu gelang atau perhiasan yang jatuh, tapi aku tidak pernah tahu pasti karena, ya, kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya. Melati mengangguk pelan. Saya sering berpikir tentang hari itu, bagaimana semuanya bisa terjadi begitu cepat. Bagaimana kalau saya tidak melihat Bapak jatuh? Bagaimana kalau saya takut air? Rasanya seperti takdir. Wicaksono tersenyum. Mungkin memang takdir, Melati. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk bertemu dengan cara yang tidak biasa. Mereka menghabiskan sisa sore itu di taman, membicarakan banyak hal. Dari mimpi-mimpi Melati tentang menjadi ilmuwan hingga cerita-cerita Wicaksono tentang petualangannya ke berbagai negara saat masih muda. Untuk beberapa jam yang berharga, itu Wicaksono bisa melupakan masalah bisnisnya, dilema etisnya, dan ketegangan dalam keluarganya. Tapi ketika Melati akhirnya pamit pulang, realitas kembali menghampiri. Dewi menghampirinya dengan wajah serius. Pak Raden, Nyonya Ratna baru saja menelepon. Beliau akan tiba besok pagi dari Singapura. Wicaksono mengerutkan kening. Besok? Bukankah dia seharusnya masih di sana hingga minggu depan? Beliau bilang ada urusan penting yang harus dibicarakan langsung dengan Bapak tentang proyek Pulau Mawar. Di balik jendela lantai 2, Kartika mengamati Wicaksono yang masih terdiam di taman. Wajahnya datar, tapi matanya menyiratkan determinasi. Di sampingnya Arya berdiri dengan tangan di belakang. Bagaimana? Tanya Kartika tanpa mengalihkan pandangannya dari ayahnya. Ibu akan tiba besok pagi. Semua sudah diatur sesuai rencana. Kartika mengangguk puas. Bagus, sudah saatnya mengembalikan keluarga ini ke jalur yang benar. Sementara itu, di dalam bas kota yang sesak, Siti duduk diam dengan Melati di sampingnya. Di tangannya, amplop. Dari Kartika masih tertutup rapat. Dia belum memutuskan apa yang akan dia lakukan. Di satu sisi, tawaran itu bisa mengubah hidupnya dan Melati. Di sisi lain, entah kenapa rasanya seperti pengkhianatan terhadap Wicaksono, terhadap hubungan spesial yang telah terjalin antara putrinya dan pria tua itu, dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Ibu kenapa diam saja? Tanya Melati, memecah lamunannya. Siti tersenyum lemah dan mengusap kepala putrinya. Tidak apa-apa sayang, ibu hanya sedang berpikir. Tentang apa? Tentang masa depan kita, jawab Siti pelan. Dan tentang pilihan-pilihan yang harus ibu ambil. Bus terus melaju di tengah kemacetan Jakarta, membawa ibu dan anak itu kembali ke rumah kontrakan sederhana mereka. Tempat yang mungkin tidak akan lama lagi menjadi rumah mereka. Entah karena mereka akan pindah ke tempat yang lebih baik, atau karena kehidupan mereka akan berubah dengan cara yang belum bisa mereka bayangkan. Kapitel 5. Konfrontasi dan Pilihan. Pagi itu, langit Jakarta tertutup awan kelabu tebal. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan di halaman Villa Wicaksono dan menciptakan suara gemerisik yang memenuhi keheningan pagi. Hujan gerimis turun rintik-rintik, menciptakan pola-pola kecil di permukaan kolam renang yang tenang. Di ruang makan utama, suasana tegang mengisi udara. Ratna Dewi Wicaksono, yang baru tiba dari Singapura beberapa jam lalu, duduk dengan anggun di ujung meja. Wanita berusia awal 50-an itu masih mempertahankan kecantikan dan penampilannya yang sempurna, rambut hitam tanpa uban, kulit terawat, dan postur yang selalu tegap. Dia mengenakan setelan formal berwarna navy yang kontras dengan kalung mutiara putih di lehernya. Di ujung meja lainnya, Raden Bagus Wicaksono duduk di kursi rodanya, wajahnya datar, namun matanya menyiratkan kewaspadaan. Kartika duduk di samping ibunya, sementara Arya mengambil posisi di sebelah pamannya. Sarapan mewah yang tersaji di atas meja. Roti Prancis, telur Benedict, jus segar dan kopi premium hampir tidak tersentuh. Jadi, Ratna memecah keheningan, suaranya tenang namun dingin. Aku dengar kau memutuskan untuk menolak persyaratan. Investor Singapura. Wicaksono mengangguk. Ya, persyaratan mereka tidak masuk akal dan berpotensi melanggar hukum. Dan kau membuat keputusan ini tanpa berkonsultasi denganku, tanpa rapat direksi.
Aku masih pemilik mayoritas perusahaan ini. Ratna, jawab Wicaksono tenang. Dan terakhir kali kuperiksa, aku masih CEO-nya. Ratna menyesap tehnya dengan anggun. Tentu saja, sayang. Tapi ini keputusan besar yang memengaruhi masa depan perusahaan kita, masa depan keluarga kita. Justru karena itu, aku tidak bisa menerimanya. Persyaratan mereka akan mengikat kita selama 50 tahun. Bayangkan implikasinya. Kartika berdeham. Ayah, kita sudah membahas ini. Tim legal kita menemukan cara untuk mengakali aturan 30 tahun. Tidak akan ada masalah. Dengan menyuap pejabat, dengan memanipulasi kontrak, Wicaksono menggelengkan kepalanya. Tidak, Kartika, sudah cukup. Selama ini kita mungkin tidak selalu bermain bersih, tapi ini sudah kelewatan. Ratna menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kenapa tiba-tiba kau jadi begitu peduli dengan etika bisnis bagus? Selama 30 tahun terakhir, kau tidak pernah ragu melakukan apa yang perlu dilakukan untuk memajukan bisnis kita. Mungkin karena aku sudah berubah, jawab Wicaksono pelan. Atau mungkin karena hampir kehilangan nyawa membuatku berpikir ulang tentang banyak hal. Kartika mendengus. Atau mungkin karena pengaruh gadis kecil itu. Wicaksono menatap putrinya tajam. Jangan bawa-bawa Melati dalam hal ini. Kenapa tidak? Tantang Kartika. Bukankah dia alasan utama di balik semua perubahan aneh ini? Sejak gadis itu mulai mengunjungimu setiap hari, kau seperti orang lain, ayah. Tiba-tiba kau bicara tentang etika, kebaikan, dan meninggalkan warisan yang baik. Apa kau tidak melihat bahwa kau sedang dimanipulasi? Dimanipulasi? Oleh seorang anak 7 tahun? Wicaksono tertawa getir. Dengar, Kartika, Melati tidak ada hubungannya dengan keputusan bisnis ini. Ini murni penilaian profesionalku sebagai CEO. Ratna meletakkan cangkirnya dengan hati-hati. Mungkin memang tidak ada hubungan langsung, bagus, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sejak insiden itu kau berubah. Dan perubahan itu semakin kentara sejak gadis itu mulai menghabiskan waktu denganmu. Dan itu hal yang buruk, tanya Wicaksono. Menjadi lebih reflektif, lebih peduli pada dampak jangka panjang dari keputusan kita. Bukan itu masalahnya, kata Ratna. Masalahnya adalah timing. Projek Pulau Mawar adalah kesempatan emas bagi perusahaan kita untuk melompat ke Liga Internasional. Investor Singapura tidak akan menunggu selamanya. Ada investor lain. Tidak dengan dana sebesar itu, sahut Kartika cepat. Tidak dalam iklim ekonomi saat ini. Wicaksono menghela napas panjang. Dia tahu keluarganya benar secara bisnis. Investor Singapura menawarkan dana yang luar biasa besar, dan timingnya sempurna mengingat krisis ekonomi yang sedang melanda. Tanpa investasi mereka, proyek Pulau Mawar mungkin harus ditunda bertahun-tahun. Tapi entah bagaimana, uang dan kesuksesan bisnis tidak lagi terasa sepenting dulu baginya. Sejak kecelakaan speedboat yang merenggut kemampuannya berjalan, Wicaksono mulai mempertanyakan banyak hal dalam hidupnya. Dan nyaris tenggelam di kolam renangnya sendiri, hanya untuk diselamatkan oleh seorang gadis kecil yang tidak meminta imbalan apapun, benar-benar mengubah perspektifnya. Berikan aku waktu 3 hari lagi, katanya akhirnya. Aku akan memikirkannya sekali lagi, tapi aku tidak berjanji akan mengubah keputusanku. Ratna dan Kartika bertukar pandang, jelas tidak puas dengan jawaban itu. Tapi mereka tahu lebih baik daripada mendesak lebih jauh. Raden Bagus Wicaksono mungkin lumpuh secara fisik, tapi dia masih sama keras kepalanya seperti dulu. Baiklah, kata Ratna, 3 hari. Tapi kumohon Bagus, pikirkan masa depan perusahaan yang telah kita bangun dengan susah payah. Pikirkan karyawan-karyawan kita. Wicaksono mengangguk, meskipun dalam hati dia tahu bahwa keputusannya sudah bulat. Yang dia perlukan sekarang adalah strategi untuk mencari investor alternatif atau memodifikasi proyek agar bisa dilakukan dengan dana yang lebih kecil. Setelah sarapan yang canggung itu, Wicaksono kembali ke ruang kerjanya. Dia baru saja mulai memeriksa beberapa dokumen ketika pintu diketuk. Masuk, katanya. Dewi masuk dengan membawa secangkir kopi. Pak Raden, kopi Anda, dan ada Ibu Siti di luar. Dia ingin bicara dengan Bapak. Wicaksono mengangkat alisnya
Terkejut, Siti jarang mencari pertemuan pribadi dengannya. Suruh dia masuk. Siti masuk dengan langkah ragu. Dia mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat muda. Rambutnya diikat rapi seperti biasa. Di tangannya, sebuah amplop terlihat sedikit kusut, seolah telah digenggam dan diremas berkali-kali. Selamat. Pagi Pak Raden, sapanya dengan suara pelan. Maaf mengganggu Bapak. Tidak apa-apa, Siti, ada apa? Siti terlihat gugup, matanya tidak berani menatap langsung majikannya. Saya ingin bicara tentang Melati, Pak. Wicaksono langsung waspada. Dia teringat bahwa Melati sempat menyebutkan bahwa ibunya bertemu dengan Kartika. Ada masalah apa? Kemarin Nona Kartika memanggil saya ke ruangannya, mulai Siti. Beliau menyarankan agar Melati tidak datang setiap hari lagi. Mungkin cukup sekali atau 2 kali seminggu saja. Kemarahan langsung menyala di mata Wicaksono. Dan apa yang kau katakan padanya? Saya bilang bahwa itu keputusan Bapak dan saya tidak berani mengubahnya tanpa persetujuan Bapak. Bagus. Lalu Siti menggigit bibirnya, lalu dengan tangan gemetar menyodorkan amplop yang dipegangnya. Nona Kartika memberikan ini kepada saya sebagai kompensasi, katanya. Wicaksono menerima amplop itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar uang dalam denominasi besar, cukup untuk membeli rumah kecil di pinggiran Jakarta. Dia menyuapmu, kata Wicaksono, datar, merasakan amarah yang semakin membara, untuk menjauhkan Melati dariku. Saya tidak mengambilnya, Pak, kata Siti cepat. Saya tidak setuju, tapi saya juga takut menolaknya secara langsung. Jadi saya bilang akan memikirkannya. Wicaksono menatap wanita di hadapannya dengan penuh penghargaan. Siti mungkin hanya seorang pembantu dengan pendidikan terbatas, tapi dia memiliki integritas yang jarang ditemukan bahkan di kalangan eksekutif berpendidikan tinggi. Kau melakukan hal yang benar, Siti, kata Wicaksono akhirnya. Siti, dan aku menghargai kejujuranmu. Tapi Pak, saya khawatir tentang posisi saya di rumah ini. Jika Nona Kartika marah, kau tidak perlu khawatir tentang pekerjaanmu. Selama aku masih kepala rumah tangga di sini, tidak ada yang bisa memecatmu tanpa persetujuanku. Wicaksono terdiam sejenak. Tapi aku mengerti kekhawatiranmu. Situasinya memang tidak nyaman. Siti mengangguk pelan. Ya, Pak. Dan ada satu hal lagi yang membuat saya bingung. Apa itu? Tentang sekolah Melati, Jis. Semester baru dimulai minggu depan dan semuanya sudah diatur. Tapi dengan situasi seperti ini, Wicaksono mengerti kekhawatiran Siti. Jika hubungan antara Melati dan dirinya diatur ulang seperti yang diinginkan Kartika, bagaimana dengan beasiswa yang dijanjikan? Jangan khawatir tentang itu, kata Wicaksono tegas. Beasiswa untuk Melati sudah diurus secara resmi melalui yayasan perusahaan, bukan sebagai hadiah pribadi dariku. Tidak ada yang bisa mencabutnya. Melati akan tetap bersekolah di JIS sesuai rencana. Kelegaan terlihat jelas di wajah Siti. Terima kasih, Pak, itu sangat menenangkan. Sekarang tentang kunjungan Melati, lanjut Wicaksono. Aku ingin dia tetap datang setiap hari seperti biasa, tapi aku juga tidak ingin membuatmu atau Melati berada dalam posisi sulit. Siti terlihat bimbang. Saya tidak tahu harus bagaimana, Pak. Di satu sisi, Melati sangat senang menghabiskan waktu dengan Bapak. Dia belajar banyak hal. Tapi di sisi lain, kau takut dengan konsekuensinya jika menentang Kartika. Wicaksono melengkapi kalimatnya. Aku mengerti, Siti. Ini situasi yang sulit. Mereka terdiam beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Kemudian Wicaksono tampak mendapat ide. Bagaimana dengan ini? Katanya. Untuk sementara, kita ikuti saran Kartika, Melati, datang 2 kali seminggu saja, katakanlah Senin dan Kamis. Tapi sebagai gantinya, aku akan mengatur agar bisa mengunjungi Melati di tempat lain pada hari-hari lainnya. Mungkin di taman kota atau di perpustakaan umum. Siti terlihat terkejut. Bapak akan keluar rumah? Tapi aku jarang keluar sejak kecelakaan. Wicaksono tersenyum. Ya, memang. Tapi mungkin sudah waktunya aku mulai kembali ke dunia luar.
Lagi pula aku punya supir dan pengawal. Tidak akan ada masalah. Ide itu terdengar bagus, tapi Siti masih ragu. Bagaimana dengan Nyonya Ratna dan Nona Kartika? Mereka pasti akan tahu. Biar aku yang mengurusnya, kata Wicaksono dengan nada final. Yang penting Melati tetap mendapatkan mentoring yang dia butuhkan, dan kau tidak perlu berada dalam posisi konflik dengan atasanmu yang lain. Setelah diskusi panjang tentang detail pengaturan baru ini, Siti akhirnya pamit. Dia meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk. Lega bahwa Melati masih bisa bertemu dengan Wicaksono, tapi juga khawatir tentang konflik keluarga yang tampaknya semakin intens. Setelah Siti pergi, Wicaksono tidak langsung kembali bekerja. Dia menggerakkan kursi rodanya ke arah jendela besar yang menghadap taman belakang. Hujan telah berhenti, meninggalkan tetesan air di dedaunan yang berkilauan di bawah sinar matahari yang mulai muncul dari balik awan. Dia memikirkan bagaimana hidupnya telah berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir. Dari seorang pria dingin yang terobsesi dengan kesuksesan bisnis, menjadi seseorang yang mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini dia pegang. Dari seseorang yang mengurung diri di balik dinding villa mewahnya, menjadi seseorang yang kini merencanakan untuk kembali ke dunia luar. Dan semua itu karena seorang gadis kecil bernama Melati. Lamunannya terganggu oleh ketukan di pintu. Tanpa menunggu jawabannya, Arya masuk dengan langkah percaya diri. "Paman, aku perlu bicara denganmu," katanya tanpa basa-basi. Wicaksono memutar kursi rodanya untuk menghadap keponakannya. "Ada apa, Arya?" "Ini tentang keputusanmu menolak investor Singapura." Arya mengambil posisi di sofa di tengah ruangan. "Paman, aku menghormati prinsip-prinsipmu, tapi kita harus realistis. Tanpa dana dari Singapura, Pulau Mawar tidak akan terwujud. Kita bisa mencari investor lain," kata Wicaksono tenang, "atau memodifikasi skala proyeknya. Dalam waktu 3 bulan sebelum izin konstruksi kita kadaluarsa." "Tidak mungkin, Paman. Kita sudah terlalu jauh dalam proses ini untuk mundur." Wicaksono menghela napas. Dia tahu Arya benar secara teknis. Mereka memang sudah terlalu banyak berinvestasi dalam persiapan proyek ini. Pembelian lahan, studi lingkungan, desain arsitektur, perizinan. Mundur sekarang berarti kerugian besar. "Apa saranmu?" tanya Wicaksono akhirnya. "Terima tawaran mereka," kata Arya langsung. "Tapi dengan modifikasi, kita bisa mencari jalan tengah. Mungkin 40 tahun, alih-alih 50 tahun, dengan opsi pembaruan lebih awal. Tim legal kita cukup kreatif untuk menemukan solusi yang tidak terlalu berisiko secara hukum." Wicaksono menatap keponakannya dengan saksama. Arya adalah eksekutif muda yang cerdas dan ambisius. Sejak bergabung dengan perusahaan 5 tahun lalu, dia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam mengelola proyek-proyek kompleks. Wicaksono bahkan sempat mempertimbangkannya sebagai penerus yang potensial untuk memimpin perusahaan suatu hari nanti. Tapi belakangan, dia mulai melihat sisi Arya yang lebih gelap, kecenderungannya untuk mencari jalan pintas, sikap pragmatisnya yang kadang melanggar batas etika, dan loyalitasnya yang tampaknya lebih pada Kartika daripada padanya. "Aku akan mempertimbangkannya," kata Wicaksono akhirnya, tapi tidak ada janji. Arya terlihat tidak puas dengan jawaban itu, tapi dia tahu lebih baik daripada mendesak lebih jauh. "Baiklah, Paman, tapi ingat, waktu kita terbatas." Setelah Arya pergi, Wicaksono kembali tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu bahwa konfrontasi nyata dengan keluarganya tinggal menunggu waktu. Ratna, Kartika, dan mungkin juga Arya tampaknya bersatu dalam upaya mengembalikannya ke jalur yang benar, baik dalam hal bisnis maupun hubungannya dengan Melati. Sementara itu, di sekolah dasar tempat Melati belajar, suasana kelas sedang ramai dengan kegembiraan anak-anak menyambut libur akhir semester. Bu Guru Sri sedang membagikan hasil ujian akhir ketika sampai di meja Melati. "Melati Kusuma," panggilnya dengan senyum bangga. "Nilai tertinggi di kelas untuk matematika dan IPA. Ibu sangat bangga padamu." Melati menerima kertas ujiannya dengan malu-malu. Di atasnya tertulis nilai 95 dengan tinta merah dan stiker bintang emas.
Terima kasih Bu, katanya pelan. Pasti karena diajari sama orang kaya, celetuk Randi dari belakang, cukup keras untuk didengar seisi kelas. Bu Sri menatap Randi dengan tajam. Randi, itu komentar yang tidak pantas. Melati mendapatkan nilai bagus karena dia rajin belajar. Tidak ada hubungannya dengan siapa yang mengajarinya. Tapi kerusakan sudah terjadi. Beberapa anak mulai berbisik-bisik dan Melati bisa merasakan tatapan iri dari beberapa temannya, terutama Naila yang duduk di pojok kelas. Ketika bel istirahat berbunyi, Melati memilih untuk tetap di dalam kelas alih-alih bergabung dengan teman-temannya di kantin. Dia mengeluarkan buku cerita matematika pemberian Wicaksono dan mulai membacanya. Masih sok pintar ya, suara Naila tiba-tiba terdengar. Gadis kecil itu berdiri di depan meja Melati, diapit oleh dua temannya. Melati mengangkat wajahnya. Aku hanya membaca, Naila. Buku mahal. Naila merebut buku itu dari tangan Melati dan membolak-baliknya dengan kasar. Pasti pemberian Pak Raden ya? Kamu pikir kamu spesial karena diselamatkan orang kaya? Kembalikan bukuku, kata Melati, berusaha, tetap tenang meskipun jantungnya berdebar keras. Kenapa? Kamu bisa minta yang baru lagi, kan? Atau minta yang lebih bagus? Bukankah kamu sekarang sudah jadi anak kesayangan Pak Raden? Itu tidak benar, bantah Melati. Pak Raden hanya mengajariku. Naila tertawa mengejek. Ayahku bilang, orang kaya tidak pernah melakukan sesuatu tanpa maksud tersembunyi. Pak Raden pasti punya alasan lain mau menghabiskan waktu dengan anak pembantu sepertimu. Kata-kata itu menusuk Melati lebih dalam dari yang dia kira. Selama ini dia tidak pernah mempertanyakan motif Wicaksono. Baginya pria tua itu hanya seorang guru baik hati yang senang berbagi pengetahuan. Tapi apakah mungkin ada alasan lain? Kembalikan bukuku, ulang Melati, kali ini dengan suara lebih tegas. Atau apa? Kamu akan mengadu ke Pak Raden, minta dia menghancurkan ayahku seperti yang dia lakukan pada banyak orang lain. Sebelum situasi semakin memanas, Bu Sri kembali ke kelas. Ada apa ini anak-anak? Naila langsung meletakkan buku itu di meja Melati dengan gerakan seolah-olah dia hanya melihat-lihatnya. Tidak ada apa-apa, Bu. Saya hanya melihat buku Melati. Kelihatannya menarik. Bu Sri tidak tampak sepenuhnya percaya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Naila dan teman-temannya segera keluar kelas meninggalkan Melati dengan perasaan tidak nyaman. Sore itu, ketika Melati tiba di Villa Wicaksono seperti biasa, dia terkejut mendapati bukan Dewi yang menyambutnya, melainkan Ratna, Dewi Wicaksono sendiri. Ah Melati, sapa Ratna dengan senyum formal. Ayo masuk, Pak Raden menunggumu di ruang keluarga, bukan di perpustakaan hari ini. Melati membungkuk hormat, sedikit gugup karena ini pertama kalinya dia berbicara langsung dengan Nyonya rumah. Selamat sore, Nyonya Ratna, terima kasih. Melati mengikuti Ratna menaiki tangga menuju ruang keluarga di lantai 2. Berbeda dengan perpustakaan yang formal, ruang keluarga lebih hangat dengan sofa-sofa empuk dan foto-foto keluarga yang terpajang di dinding. Wicaksono sudah menunggu di sana bersama Kartika yang duduk dengan wajah tidak senang. Ah, Melati, masuklah, Bu, sapa Wicaksono, suaranya terdengar sedikit tegang. Selamat sore Pak Raden, selamat sore Kak Kartika, sapa Melati sopan. Duduklah nak, kata Ratna, menunjuk sofa di depan Wicaksono. Melati duduk dengan gugup, merasakan atmosfer tegang di ruangan itu. Ada sesuatu yang tidak beres. Melati, mulai Wicaksono, ada perubahan kecil dalam jadwal kita mulai minggu depan. Kita tidak akan bertemu setiap hari lagi, melainkan 2 kali seminggu saja, Senin dan Kamis. Melati merasa jantungnya seperti jatuh. Kenapa, Pak? Apa saya melakukan kesalahan? Tidak sama sekali, Wicaksono cepat-cepat menenangkannya. Ini hanya penyesuaian jadwal. Kamu akan mulai sekolah di JIS minggu depan, dan mereka punya banyak kegiatan ekstrakurikuler. Kami tidak ingin mengganggu pendidikanmu. Melati tahu ada yang tidak beres. Ini bukan hanya tentang jadwal sekolah barunya, ada sesuatu yang lebih besar di balik keputusan ini. Kamu tidak perlu khawatir, sayang, kata Ratna dengan nada lembut yang terasa dipaksakan. Beasiswa untuk sekolah barumu tetap berlaku. Kami semua sangat mendukung pendidikanmu. Dan sesi 2 kali seminggu dengan Pak Raden akan tetap berkualitas tinggi, tambah Kartika.
Bahkan mungkin lebih fokus karena waktunya lebih terbatas. Melati menatap ketiga orang dewasa, di hadapannya bergantian, mencoba memahami situasi. Kemudian, dengan keberanian yang mengejutkan, dia bertanya langsung, "Apakah ini karena Kak Kartika tidak ingin saya bertemu Pak Raden setiap hari?" Pertanyaan itu membuat ruangan hening seketika. Wicaksono tampak terkejut. Ratna mengangkat alisnya, dan Kartika terlihat seperti baru saja ditampar. "Melati!" seru Wicaksono akhirnya, terkejut dengan keterus-terangan gadis itu. "Maaf Pak," kata Melati pelan. "Tapi saya mendengar Kak Kartika berbicara dengan ibu kemarin, dan teman saya di sekolah, Naila, bilang ayahnya mengatakan bahwa keluarga Wicaksono tidak senang dengan hubungan saya dan Pak Raden." Wicaksono menatap putrinya dengan tatapan menuduh. Kartika tampak tidak nyaman, tapi tidak menyangkal. "Melati," kata Ratna, mengambil alih situasi. "Hubungan antar manusia itu kompleks. Kadang-kadang orang dewasa perlu membuat keputusan yang mungkin tidak selalu dimengerti oleh anak-anak. Tapi percayalah, kami semua ingin yang terbaik untukmu." "Dan untuk Pak Raden?" tanya Melati polos. Pertanyaan itu lagi-lagi membuat ruangan hening. Melati, dengan intuisi tajam yang dimiliki banyak anak kecil, telah mengenai titik sensitif dalam dinamika keluarga ini. "Tentu saja," jawab Ratna akhirnya. "Kami semua ingin yang terbaik untuk Pak Raden." Wicaksono menatap Melati dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran antara rasa bangga, haru, dan sedikit khawatir. Gadis kecil di hadapannya telah tumbuh banyak sejak pertama kali mereka bertemu 3 bulan lalu. Bukan hanya secara intelektual, tapi juga dalam keberaniannya untuk berbicara jujur. "Melati," kata Wicaksono akhirnya, "aku dan kamu masih akan tetap bertemu dan belajar bersama. Mungkin tidak sesering dulu, tapi kualitas waktu kita tidak akan berkurang. Dan siapa tahu mungkin kita bisa menemukan tempat-tempat baru untuk eksplorasi kita. Taman kota, museum, atau perpustakaan umum. Bukankah itu terdengar menyenangkan?" Wajah Melati sedikit cerah. "Bapak akan keluar rumah?" "Ya, kurasa sudah waktunya aku kembali ke dunia luar," kata Wicaksono, melirik sekilas ke arah istri dan putrinya. "Terlalu lama aku mengurung diri di rumah ini. Sudah waktunya untuk perubahan." Ratna dan Kartika bertukar pandang, jelas tidak menyangka perkembangan ini. Tapi sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, Melati sudah tersenyum lebar. "Itu bagus sekali, Pak. Saya bisa menunjukkan taman favorit saya di dekat rumah. Dan di sana ada penjual es krim yang enak sekali." Wicaksono tertawa, tawa tulus yang jarang terdengar sebelum Melati masuk ke hidupnya. "Itu rencana yang bagus, Melati. Aku akan mencoba es krim itu." Pertemuan itu berlanjut dengan Wicaksono menjelaskan detail pengaturan baru mereka. Meskipun awalnya kecewa, Melati mulai menerima perubahan itu dengan antusiasme baru. Terutama setelah mengetahui bahwa mereka akan mengeksplorasi tempat-tempat baru di luar rumah. Ketika Melati akhirnya pamit, Ratna mengantarnya ke pintu depan, di mana Siti sudah menunggu. Setelah memastikan Melati dan ibunya telah pergi, Ratna kembali ke ruang keluarga di mana Wicaksono dan Kartika masih berada. "Keluar rumah?" tanya Ratna dengan nada tidak percaya. "Kau serius? Bagus." "Sangat serius," jawab Wicaksono tenang. "Aku sudah terlalu lama mengurung diri. Sudah waktunya aku kembali ke masyarakat. Tapi kemacetan Jakarta, polusi, keamanan." Kartika tampak benar-benar khawatir. "Ayah, kau belum keluar rumah sejak kecelakaan. Bagaimana jika terjadi sesuatu?" "Aku punya supir dan pengawal. Dan kursi rodaku cukup canggih untuk mengatasi berbagai medan." Wicaksono menggelengkan kepalanya. "Tidak, keputusanku sudah bulat. Kalian bisa memotong waktu Melati di rumah ini, tapi kalian tidak bisa menghentikanku untuk keluar rumah dan menemuinya di tempat lain." Ratna duduk di samping suaminya, menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Bagus, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kenapa gadis kecil itu begitu penting bagimu?" Wicaksono terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Ratna, apa kau ingat kenapa kita menikah dulu?" Pertanyaan itu mengejutkan Ratna. Tentu saja, kita saling mencintai. "Ya, tapi lebih dari itu.
Kita menikah karena kita memiliki visi yang sama, membangun sesuatu yang berarti, meninggalkan warisan bagi anak cucu kita. Bukan hanya kekayaan material, tapi juga nilai-nilai, prinsip-prinsip yang kita pegang. Dan kita sudah melakukannya, kata Ratna. Lihat di mana kita sekarang. Perusahaan kita adalah salah satu yang terbesar di Indonesia. Tapi dengan cara apa, Ratna? Dengan mengorbankan apa? Wicaksono menatap istrinya dalam-dalam. Selama bertahun-tahun, aku terlalu fokus pada kesuksesan material hingga melupakan nilai-nilai yang dulu kita perjuangkan. Kejujuran, integritas, empati. Melati mengingatkanku pada nilai-nilai itu. Dia menyelamatkan nyawaku secara harfiah, tapi mungkin juga secara metaforis. Kartika mendengus. Ayah, ini terdengar seperti krisis paruh baya, atau mungkin trauma pasca kecelakaan. Kau perlu bertemu psikiater, bukan menghabiskan waktu dengan anak kecil. Mungkin kau benar, Kartika, kata Wicaksono tenang. Mungkin aku memang mengalami semacam krisis, tapi itu tidak membuat pandangan baruku kurang valid. Ratna menatap suaminya lama, seolah baru menyadari sesuatu. Kau benar-benar sudah berubah, Bagus, dan mungkin itu bukan hal yang buruk. Tapi perubahan membutuhkan waktu dan penyesuaian, bukan hanya darimu, tapi juga dari kami. Aku tahu, kata Wicaksono, sedikit terkejut dengan respons Ratna, yang lebih pengertian dari yang dia harapkan. Dan aku tidak mengharapkan kalian langsung memahami, tapi aku berharap kalian memberiku ruang untuk menjelajahi jalur baru ini. Pembicaraan itu berlanjut hingga sore, kadang tegang, kadang lebih ringan. Tidak ada resolusi yang jelas, tapi setidaknya setiap pihak mulai mendengarkan perspektif pihak lain. Sesuatu yang jarang terjadi dalam keluarga Wicaksono yang biasanya didominasi oleh keputusan sepihak Wicaksono. Sementara itu, di rumah kontrakan sederhana mereka, Melati bercerita dengan antusias pada ibunya tentang rencana barunya dengan Pak Raden. Pak Raden bilang kita akan ke museum, Bu, dan ke taman kota. Dia bilang dia ingin mencoba es krim di dekat rumah kita. Siti tersenyum melihat antusiasme putrinya. Meskipun dalam hati dia masih khawatir, rencana Wicaksono untuk keluar rumah dan bertemu Melati di tempat umum pasti akan menimbulkan kontroversi baru. Tapi melihat kegembiraan di wajah Melati, dia tidak tega untuk mengecewakannya. Itu bagus, sayang, katanya. Tapi ingat, Pak Raden adalah orang penting. Jika kalian pergi ke tempat umum, mungkin akan ada orang yang mengenalinya. Mungkin bahkan wartawan. Iya, Bu, Pak Raden juga bilang begitu. Tapi dia bilang dia tidak peduli lagi dengan apa kata orang. Kata-kata itu membuat Siti tersenyum. Mungkin Wicaksono memang telah berubah. Dari seorang magnet properti yang terobsesi dengan citra publik, menjadi seseorang yang lebih peduli pada hal-hal sederhana seperti menikmati es krim di taman dengan seorang gadis kecil. Malam itu, ketika Melati sudah tertidur, Siti mengeluarkan amplop dari Kartika yang masih dia simpan. Dengan hati mantap, dia merobek amplop itu dan mengembalikan uangnya besok pagi. Dia telah membuat keputusannya. Dia akan mendukung hubungan Melati dengan Wicaksono, apapun risikonya. Di Villa Wicaksono, di kamar pribadinya, Wicaksono duduk di depan jendela besar yang menghadap ke kota Jakarta yang berkilauan di kejauhan. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, dia merasa damai. Besok dia akan membuat keputusan final tentang Pulau Mawar dan dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan, menolak persyaratan, investor Singapura dan mencari jalan lain, meskipun itu berarti menunda proyek atau bahkan mengubah konsepnya secara radikal. Yang lebih penting, dia juga telah membuat keputusan tentang hidupnya sendiri, keluar dari penjara yang dia bangun, sendiri dan mulai menjalani hidup yang lebih bermakna. Dan semua itu dimulai dengan seorang gadis kecil yang berani melompat ke kolam untuk menyelamatkan seseorang yang bahkan tidak dia kenal. Terima kasih, Melati, bisiknya pada keheningan malam. Kau telah menyelamatkanku lebih dari yang kau tahu. Kapitel 6. Kebenaran dan Harapan. 6 bulan telah berlalu sejak perubahan besar dalam pengaturan pertemuan Melati dan Wicaksono. Jakarta International School,
yang megah dengan bangunan modern, dan fasilitas lengkap telah menjadi rumah kedua bagi Melati. Awalnya, gadis kecil itu mengalami kesulitan beradaptasi. Bahasa Inggris yang belum terlalu lancar, teman-teman baru dari keluarga kaya, dan tuntutan akademis yang jauh lebih tinggi dari sekolah lamanya. Tapi, dengan kecerdasan alami dan kerja kerasnya, Melati mulai menemukan tempatnya. Pagi itu, Melati berdiri di depan gedung sekolahnya, mengenakan seragam Jace yang rapi, rambut hitamnya diikat dua. Di tangannya, sebuah sertifikat bertuliskan First Prize Elementary Mathematics. Competition tergenggam erat. Wajahnya berseri-seri, tidak sabar untuk menunjukkan prestasinya pada Pak Raden nanti sore. "Melati, selamat ya," seru Jenny, teman sekelasnya yang berdarah Indonesia-Australia, berlari menghampirinya. "Kamu hebat sekali bisa mengalahkan Vincent. Dia kan juara matematika tahun lalu." Melati tersenyum malu. "Terima kasih, Jenny. Aku banyak berlatih soal-soal dengan Pak Raden." "Pak Raden itu seperti kakekmu ya?" "Tidak, dia sahabatku," jawab Melati setelah berpikir sejenak. Sahabat yang sangat bijaksana. Hubungan Melati dan Wicaksono memang telah berkembang menjadi sesuatu yang sulit didefinisikan. Meskipun pertemuan mereka di villa kini hanya 2 kali seminggu, mereka rutin bertemu di tempat-tempat lain, Perpustakaan Nasional, museum, taman kota, bahkan kedai es krim sederhana di dekat rumah Melati. Wicaksono yang dulu hampir tidak pernah meninggalkan rumahnya, kini menjadi sosok yang cukup familiar di beberapa tempat umum Jakarta. Awalnya, penampilan Raden Bagus Wicaksono di kursi rodanya di tempat-tempat umum menimbulkan kehebohan. Para pengunjung berbisik-bisik, beberapa mengambil foto diam-diam, bahkan wartawan sesekali mengikuti. Tapi seiring waktu, pemandangan seorang konglomerat properti mendorong kursi rodanya sendiri, sambil mendengarkan celotehan seorang gadis kecil mulai dianggap biasa. "Aku pulang dulu ya," kata Melati pada Jenny. "Hari ini aku bertemu Pak Raden di taman kota." "Sampaikan salamku untuk beliau," seru Jenny saat Melati berlari ke gerbang sekolah di mana Siti sudah menunggu. Sementara itu, di sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan SCBD, sebuah rapat penting sedang berlangsung. Wicaksono duduk di ujung meja, menghadap layar besar yang menampilkan slide presentasi. Di sekelilingnya, para eksekutif dan anggota direksi perusahaannya mendengarkan dengan penuh perhatian. "Jadi," kata Wicaksono, mengakhiri presentasinya, "setelah pertimbangan matang dan konsultasi dengan berbagai pihak, saya memutuskan untuk mengubah konsep Pulau Mawar secara signifikan." Dia menekan tombol remote di tangannya, dan layar menampilkan desain baru. Bukan lagi resort mewah eksklusif, melainkan ekowisata yang lebih ramah lingkungan dan terbuka untuk berbagai kalangan. Pulau Mawar akan menjadi percontohan pengembangan wisata berkelanjutan di Indonesia. Sebagian besar pulau akan tetap alami, dengan konstruksi yang minimal dan menggunakan material ramah lingkungan. Resort akan tetap ada, tapi dalam skala lebih kecil dan didesain untuk berbaur dengan alam, bukan mendominasinya. Beberapa anggota direksi terlihat terkejut, beberapa lagi tampak skeptis. Kartika, yang duduk di samping Arya, menggelengkan kepalanya. "Pelan, Pak Raden," seorang direktur senior angkat bicara. "Ini perubahan radikal dari konsep awal. Dengan segala hormat, return of investment-nya akan jauh lebih rendah." "Benar," Wicaksono mengangguk. "Dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang kita membangun aset yang lebih berkelanjutan, baik secara lingkungan maupun ekonomi. Dan lebih penting lagi, kita membangun legasi yang positif." "Dan soal pendanaan," tanya Direktur Keuangan, "investor Singapura jelas tidak akan tertarik dengan konsep baru ini. Kita akan mendanainya sendiri dengan pinjaman dari konsorsium bank lokal." "Saya sudah berbicara dengan mereka, dan mereka tertarik. Proyek ini lebih kecil, sehingga dananya pun lebih realistis untuk diperoleh secara lokal." Rapat itu berlanjut dengan diskusi panjang dan beberapa perdebatan sengit. Tapi pada akhirnya, sebagai pemilik mayoritas, keputusan Wicaksono adalah final. Proyek Pulau Mawar akan tetap berjalan, namun dengan visi yang sangat berbeda. Visi yang lebih sejalan dengan nilai-nilai yang kini dipegang Wicaksono. Setelah rapat usai, Kartika menghampiri ayahnya. Wajahnya terlihat lelah,
Tapi ada kilatan, pengertian baru di matanya. Kau benar-benar serius dengan perubahan ini, ya? Tanyanya, tidak lagi dengan nada menentang seperti dulu. Sangat serius, jawab Wicaksono. Ini bukan keputusan impulsif, Kartika. Aku telah memikirkannya matang-matang selama berbulan-bulan. Kartika menghela napas. Aku masih tidak sepenuhnya setuju, tapi aku mulai memahami perspektifmu. Wicaksono tersenyum. Ini adalah perkembangan yang signifikan dalam hubungannya dengan putrinya. Selama 6 bulan terakhir, konflik di antara mereka terus berlanjut, meskipun dengan intensitas yang semakin berkurang. Kartika dan juga Ratna perlahan mulai menerima perubahan dalam diri Wicaksono, meskipun mereka tidak selalu memahaminya. Terima kasih, Kartika. Itu berarti banyak bagiku. Omong-omong, kata Kartika, kau akan bertemu dengan Melati sore. Ini kan, di taman kota. Ya, kenapa? Tidak apa-apa. Hanya sampaikan salamku padanya. Wicaksono terkejut, tapi senang. Tentu, dia pasti akan senang mendengarnya. Kartika mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Tapi kemudian dia berhenti. Ayah, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Selama ini aku tidak berani, tapi... Apa itu? Kejadian di kolam renang itu, apakah benar-benar kecelakaan? Pertanyaan. Itu membuat Wicaksono tertegun. Inilah pertanyaan yang tidak pernah dia harapkan. Pertanyaan yang mengarah pada rahasia yang selama ini dia pendam. Kenapa kau bertanya seperti itu? Hanya instingku. Kau tidak pernah mendekati kolam sejak kecelakaanmu. Lalu tiba-tiba di tengah pesta penting kau memutuskan untuk mendekati kolam sendirian? Wicaksono terdiam lama menatap putrinya. Kemudian dengan suara pelan dia menjawab, pada awalnya ya itu kecelakaan. Aku benar-benar melihat sesuatu berkilau di dasar kolam. Tapi kemudian saat aku mulai kehilangan keseimbangan, aku punya waktu sepersekian detik untuk menghentikannya, untuk menarik kursi rodaku mundur. Tapi aku tidak melakukannya. Wicaksono menatap jauh keluar jendela. Aku membiarkannya terjadi. Kartika terlihat terkejut. Ayah, kau mencoba untuk... Tidak, bukan bunuh diri, Wicaksono cepat menjawab. Setidaknya bukan secara sadar, tapi mungkin di sudut hatiku yang paling gelap aku lelah. Lelah dengan kehidupan yang terasa hampa, dengan bisnis yang terus-menerus, dengan hubungan keluarga yang semakin dingin. Mungkin aku ingin merasakan sesuatu apapun. Air mata mulai menggenang di mata Kartika. Kenapa kau tidak pernah bicara pada kami? Apa yang harus ku katakan? Bahwa aku, Raden Bagus Wicaksono yang agung, merasa kosong di tengah semua kesuksesan ini. Bahwa aku merindukan waktu ketika kita masih keluarga yang benar-benar dekat, bukan hanya rekan bisnis yang kebetulan memiliki hubungan darah. Kartika terisak pelan. Maafkan aku, Ayah. Aku tidak pernah menyadari. Tidak apa-apa, Wicaksono menyentuh tangan putrinya. Yang penting adalah apa yang terjadi setelahnya. Saat aku tenggelam, aku melihat sesuatu, bukan cahaya terang atau pengalaman dekat kematian seperti yang sering diceritakan orang, tapi kejelasan tentang hidupku, tentang apa yang benar-benar penting. Dan kemudian Melati menemukanmu. Saya suonin dari semua orang di pesta itu, bankir, politisi, selebriti, seorang gadis kecil, anak pembantu kita, yang melompat tanpa ragu untuk menyelamatkanku, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa kalkulasi, hanya ketulusan murni. Kartika menghapus air matanya. Jadi itu sebabnya kau begitu terikat padanya. Dia mengingatkanku pada nilai-nilai yang dulu kita pegang sebagai keluarga, sebelum kita terlalu terobsesi dengan kesuksesan materi, kejujuran, keberanian, empati. Untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, Kartika memeluk ayahnya erat. Aku minta maaf telah mencoba memisahkanmu dari Melati. Aku takut kehilanganmu. Takut kau berubah menjadi orang yang tidak ku kenal lagi.